kasihan kalau nggak di record. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, kali ini kita sudah di pertemuan kedua untuk manajemen. Di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang konsep manajemen. Nah, oleh karena itu Ibu memberikan kuis nih, simple kuis lah untuk nge-review. Kemarin kita udah diskusi bareng-bareng, cerita bareng-bareng, ngobrol gitu loh. Ibu ngasih materi, Ibu ada tanya-tanya ke kalian, kira-kira connect-nya nih, berapa persen yang connect-nya. Makanya Ibu bikin soal itu sekitar 10 soal ya, 10 soal, 5 soal dari materi yang sudah diberikan, 5 soal dari materi yang akan diberikan. Nah, terus Ibu bikin poll dulu lah ya. Ibu ada bikin poll sini. Ini kalian bisa langsung ini, launch polling. Nah, kalian bisa langsung jawab ini. Menurut kalian, kuisnya itu gampang, sedang, apa susah? Gitu. Nah, kalian bisa langsung jawab. Kelihatan nggak pulse-nya? Ada yang bilang sedang. Udah ada yang jawab nih. Baru 2 orang yang jawab. Good, fair, apa not good? You can answer. Ya, langsung di sini. Kayaknya fair, rata-rata jawabnya fair. Baru 15 orang. 16. Oke. Tadi Ibu lihat nilainya rata-rata di range 50, 60. Belum yang dapat 70, 80 itu masih lebih sedikit. Belum ada yang dapat 100, yang paling tinggi itu Selin. Selin 90 tadi. Oke, berarti rata-rata bilangnya fair ya. Berarti my plan, rencana Ibu. Terus tadi ada yang memperhatikan itu berapa soal bahasa Inggris ya. Nah, itu memang Ibu lagi uji coba. Nah, I put some experimental study gitu loh. Jadi memang ada request dari pimpinan dan juga dari owner bahwa I need to make the students to speak in English. Nah, salah satu caranya saya membuat kalian lebih banyak paparan bahasa Inggrisnya, saya berencana untuk membuat ujian in English. How do you think about that? Gimana kalau nanti UTS-nya saya bikin dalam bahasa Inggris? Do you agree or not? Jangan, Bu. Jangan, Bu. Kagak ngerti, Bu. Jangan. No. Bisa kuisnya. Kuisnya bisa. Jangan, Bu. Bu. Indonesia aja, Bu. Indonesia, Bu. Enggak, gini. Ibu sudah pernah kok ngelakuin di beberapa kampus. Di UIN saya pernah melakukan, di Stikim saya pernah melakukan, di Jayakarta saya pernah melakukan. Jadi ini mungkin kampus kelima lah ya kalau saya trial gitu. Nah, jadi saya gini, biasanya saya bikin the questions I will make it in English, but you can answer it in bahasa gitu loh. Jadi cuma pertanyaannya doang saya bikin dalam bahasa Inggris, tapi nanti kalian jawabannya itu kalau esai, nanti saya kan misalnya ada soal esai atau soal apa gitu loh. Jadi pertanyaannya aja kasusnya, I will make the case in English. You can answer it in bahasa. Kira-kira kalau begitu menurut kalian ada kesulitan atau Bu, suara Ibu kemut, Bu. ya itu ya udah Putus-putus, Bu, suaranya, Bu. ya. Jadi kalau saya bikin beberapa soal in English, do you agree with that? Kalian setuju nggak kira-kira? Kira-kira berapa soal tuh, Bu? Kira-kira berapa soal, Bu, yang bahasa Inggris? Kalau tadi dari 10 soal kayaknya Ibu bikin berapa sih? Aja, Bu, tapi, Bu. Apa sayang? Yang apa? Pendek-pendek aja, tapi jangan panjang-panjang. Yang gimana? Tadi bahasa Inggrisnya susah nggak? Yang Ibu bikin bahasa Inggris itu 3 soal apa 4 soal ya kayaknya Ibu bikin bahasa Inggris ya? Enggak. 3, Bu. 3, Bu. 3. Enggak susah. Kenapa, Ulil? 3, Bu. Masih bisa bahasa Inggrisnya nggak terlalu susah. Kalau bahasa Inggrisnya nggak terlalu susah. Berarti gini, kalau seandainya Ibu bisa disambung-sambungin. Oke, kalau seandainya Ibu bikin for example 50 ya, 50 soal. Kalau 20 soal bahasa Inggris boleh dong?
10, 5 Bu. aja, Bu. 5 aja, Bu. Egonya banyak. 5. Jangan 5 banyak-banyak, aja, Bu. percobaan. Maksudnya untuk latihan dulu, Bu. Jangan terlalu banyak. Takutnya kaget kan. Oh kaget, emang kalau kaget kenapa? Palpitasi. Oke, ini suara ibu katanya ada yang putus-putus. Yang lain putus-putus nggak suara ibu? Iya, Bu. Kadang putus-putus, Bu. Putus-putus. Iya, Bu. Kali ya, aduh tunggu bentar. Sinyalnya kadang, padahal kalau pagi biasanya bagus nih. Apa IndiHome lagi ada masalah ya? Tunggu, ibu kurangilah penggunaan ininya. Oke, mungkin jadi gini. Jadi kalau 50 soal, berapa bolehnya yang bahasa Inggris? 10. 5, Bu. 5, Bu. 5. Tapi jangan beranak ya, Bu. Jangan beranak. Kenapa nggak boleh? Karena kalau beranak Kira sambalnya dong. bingungin, Bu. Oh, ngebingungin. Oke, berarti gini deh. Dari 50, tadi 20 nggak mau, 15 ya. 5, Bu. 5, Bu. Dia Kurangin lagi, Bu. 10. 10 dikit banget, cuma 20%. Ya udah 15 dah, Bu. Ibu kayak pagi-pagi nawar di tukang Pina aja buat Pina. jadi berasa kayak pindah 10 aja, Bu. Kalau enggak 5, Ya udah, Bu. Bu. Nggak usah, Bu. Nggak usah, Bu. Nggak usah deh, mah pinter banget. Oke. Kayak gini, kalau kuis ini, tadi kuis ternyata saya kelupaan, mungkin ada yang berdoa kali ya, padahal kuis itu tadi saya pengennya 10-10-nya itu bahasa Inggris, tapi karena saya tadi tak, itu langsung, ya kenapa ke bawahnya udah bahasa ya, dan berarti saya kenapa nggak semuanya bahasa Inggris ya, kayak saya sempat ke distract, jadi saya pas ini baru nyadar, ya kenapa cuma 3 soal yang bahasa Inggrisnya, padahal saya pengennya semuanya, gitu. Jadi nanti next times, itu kuisnya semua bahasa Inggris ya, kalau kuisnya ya, boleh ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Terus Ibu dah. Iya, Bu. Allah mau balik Kasih lana. tahu dulu dong kalau mau Allah baiklah. Apa Ulil? tiba-tiba ngasih kuis baru bangun tidur, Bu. Belum fokus. Biar bangun, ibu tahu supaya kan ibu kasih 20 menit dulu buat cuci buku, buat buka-buka dulu filenya. Makanya ibu nggak langsung mulai gitu. Biar matanya langsung fix gitu loh. Kan kalau saya kan tidak bisa membangunkan kalian secara langsung. Tapi kalau ada kuis kan langsung wits gitu, langsung loncat gitu dari ngeliat HP-nya. Mau ada kuis dari Bu Rina. Nah, nggak apa, ada shock terapi. Belum sempat sarapan, Bu. Bukan loncat lagi sih, Bu. Ambil sarapan nih, Bu, ya nggak apa-apa. Belum sarapan, otaknya belum jalan. Itu sarapan spesial dari ibu ya, dikasih kuis 10 soal gitu, tenang aja. Nanti ibu ngasih menu yang berbeda-beda kuisnya gitu. Kan ibu juga jadi dosen bosen kalau ngajarnya gitu-gitu aja. Jadi harus ada sedikit entertainment lah gitu lah ya. Oke, jadi gitu ya agreement-nya. Nanti di kuis, ya pelan-pelan lah. Hari ini 3 soal, nanti besok misalnya 5 soal, apa 7 soal, nanti pelan-pelan. Nah kita kan proses belajar itu learning by doing, jadi step by step gitu. Jadi nanti bahasa Inggrisnya ditingkatkan. Terus juga kalau slide ibu, jangan protes kalau slide ibu bahasa Inggris ya. Apa mau penjelasannya bahasa Inggris juga? Enggak, Bu, jangan, Bu. Jangan, Bu. Saya pulang kampung, Bu. Kamu kenapa Bu, jangan, Bu, nanti cemok, Bahasa Bu. Inggris. Jangan, Bu, jangan, Bu. Jangan, Bu. Ya, berapa menit lah Nanti gitu dia ya. Berapa nangis, menit, Bu. misalnya ibu 10 menit pertama. Nanti ibu saya yes bye, Bu. kemarin kalian udah lulus loh bahasa Inggris sama ibu, itu nilainya nanti ibu tarik lagi kalau pada nggak bisa bahasa Inggris. Ayo gimana? Jangan, Bu. Ayo, udah lulus bahasa Inggris, kalian tuh kan udah belajar bahasa Inggris dari SD, nah pasti bisa lah. Ini kan masalah you have the confidence or not. Kalian tuh pede apa enggak untuk berbahasa. Dan kalau tidak dipaksa, memang nggak bisa. Saya pun dulu sama kayak kalian, kayaknya mikirnya bahasa Inggris itu, aduh nyusahin banget sih. Tapi kan ya sekarang udah eranya kayak gini, kasihan saya juga tidak mau tidak bertanggung jawab dengan kalian kalau tidak mempersiapkan dari segi bahasa kalian. Jadi ya saya ya coba-cobanya sambil main-main lah gitu lah. Nanti saya ada mix-mix lah penjelasan yang saya pakai bahasa Inggris, and I will check your understanding. You can explain it again in English or not. Jadi ini kelasnya ada mix. This will be a mixed class between management and also English class.
ya. Karena kan kalian nanti lulus dari sini bahasa Inggrisnya 6 SKS loh. Dan itu kebanyakan saya yang ngasih nilainya. Nanti saya ditanyain, itu bener nggak Bu Rina anaknya itu sudah qualified bahasa Inggrisnya? Kalau enggak gimana tuh Teh ya gitu. Jadi nanti manajemen ini kita sambil main-main bahasa Inggrisnya, main-main kok, nggak saya nilai. Tapi kalau if you want to speak in English, I will appreciate you more. Jadi nanti kalau kalian presentasi, kalian ngerjain tugas apa pakai bahasa Inggris, saya kasih nilai tambahan, gitu kira-kira. Do you agree with that? Yes. Yes. Agree. Ya. Yes, Bu, yes. Kok yesnya kayak kepaksa banget sih, berat banget hidupnya. I do, Bu. Yes, I do, maunya yes, I do ya. Aduh, Iya, kalau Bu, yang dah. I Yes, do- yes aja, Ibu. Yes aja deh, Bu. Dea kayaknya kalau yang I do jago deh Dea sih ya. Oke, Iya, Bu, jadi I do, be, Bu. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi memang Ibu akan slide-nya Ibu akan mix bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Penjelasan Ibu juga Ibu akan mix bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Karena memang kalau kalian sudah tahu kan ya, owner kita kan keluarganya Dokter Ivan tuh, ada Dokter Ivan Rizal sini, ada Bu Reno, ada Pak Mesa, itu mereka semua lulusan Australia. Nah, jadi kalau pimpinan itu ketemu dengan para owner, mereka tuh nanya, ini mahasiswanya udah pada bisa bahasa Inggris nggak sih, Bu? Nah, itu dia saya pusing. Nanti kalau tiba-tiba saya, oke Bu Rina, saya minta mahasiswa Bu Rina, saya mau ngetes bahasa Inggrisnya. Mereka kan S2 itu di Aussie ya, rata-rata Dokter Ivan itu bahkan dia ada MD-nya, medical doctor-nya. Jadi dokternya dia 2 kali di Australia, di Indonesia juga gitu. Nah, itu jadi bahasa Inggrisnya bagus. Nah, nanti kalau saya dicek anak-anak saya mau ngobrol sama anaknya Bu Rina. Nah, itu gimana tuh ya? Saya pusingan. Jadi supaya kita sama-sama belajar, kalian juga belajar bahasa Inggrisnya pelan-pelan. Kan baru udah tingkat 2 nih, nanti supaya tingkat 3 setidaknya udah punya confidence lah, lebih pede. Dan saya kan juga sebenarnya kenapa saya senang-senang aja saya ngajar bahasa Inggris atau apa, karena saya latihan juga. Karena bahasa itu kalau saya nggak latih, lama-lama hilang. Nah, makanya saya pikir ya udahlah nggak apa-apa, walaupun saya bukan ahli bahasa, makanya saya alhamdulillah nih semester ini saya kolaborasi sama Miss Islah ya. Kalau Miss Islah kan memang dia ahli bahasa, dia S1, S2 sastra Inggris, jadi dia udah ngerti lah tuh gimana bikin kalimat, gimana bikin apa sih namanya structure yang baik dan benar. Kalau saya kan cuma kepaksa harus ngomong, jadi saya cuma bisanya speakingnya gitu loh. Tapi kalau tata bahasa yang benar, gimana ini ya kalian tanyain puas-puasin sama Miss Islah lah, dia yang lebih sis the master gitu loh. Kalau saya kan cuma bahasa Inggris belajar dari kursus, belajar otodidak, ya pasti jauh berbeda level saya dengan Miss Islah. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi semester ini kan yang saya belum kontrak program bahasa Inggris ya, nanti ya saya cari waktu lah, saya atur sama si pennya. Jadi memang kalau untuk bahasa Inggris semester ini kalian setengah itu sama Miss Islah, itu saya request karena saya sadar saya bukan orang bahasa, nggak apa ya, kasihan kalian kalau hanya diajar dari saya. Kalau dari saya tuh bisa perspektif nursing-nya, nursing perspektif I can teach you. Jadi gimana perawat itu menggunakan bahasa Inggris di sama pasien di rumah sakit atau apa, itu saya bisa ngajarin kalian. Tapi bagaimana membuat kalimat ini conjunction-nya apa, ininya apa, itu bukan saya bukan bidang saya. Makanya alhamdulillah banget saya bisa dibantu sama Miss Islah semester ini. Oke, jadi itu kira-kira. Jadi nanti siap-siap ya, kuisnya saya nggak akan kasih tahu kok. Saya kasih taunya pagi-pagi aja, pas si pen ngontek saya atau apa, saya baru, oh iya, mari kita bikin kuis pagi-pagi gitu. Jadi kan saya pagi-pagi nih, tadi pagi juga udah selesai beberes, suami saya sudah sarapan, sudah pergi, oh iya saya harus nyalain laptop, saya mau nyiapin materi, itu saya dapat ide, wah mari kita bikin kuis, bagus kan ide saya? Gitu. Jadi kuisnya itu akan bersifat dadakan, tugas-tugas akan Bu, bersifat jangan ada Bu, pusing Bu. jadi nanti ya saya tinggal review gitu loh, gitu. Jadi nggak ada yang keberatan kan ya sama sarapan dengan kuis gitu? Ya udah Bu, tarik napas dah Bu. Jadi nanti bisa misalnya tiba-tiba saya ngasih bahan ini buat diskusi kelompok atau apa. Jadi tapi saya akan mulai di jam saya perkuliahan kok. Jadi saya nggak akan nggak akan bilang ke si pen,
saya jam 8, saya minta setengah 8 udah standby. Enggak, jadi saya akan menyesuaikan dengan jam perkuliahan kalian. Jadi jam 8 kita mulai, oke, jam 8 baru saya ngasih misalnya, oh ya saya punya kasus ini, diskusikan di grup dulu atau apa, itu saya akan mulai di jam perkuliahan. Karena saya tidak mau juga terlalu menambah beban kalian, jadi saya sesuaikan dengan jam yang sudah ditetapkan oleh prodi. Kira-kira seperti itu. Tapi siap-siap dengan kejutan-kejutan supaya saya nggak boring tahu nak ngajar dari pagi sampai sore, apa kalau metodenya saya nggak rubah-rubah, sayanya mati gaya nanti gitu loh. Apalagi ngajarnya sekarang sama Zoom ya, ngomong sendiri sama laptop kayak begini tuh nggak menarik sebenarnya. Tapi kan saya harus buat menarik juga gitu. Jadi so this is we need to entertain ourselves, kita sama-sama supaya menghibur diri kita di tengah pandemi gini supaya dan juga kalian materinya tetap maksimal. Kira-kira. Oke, jadi tadi kuisnya udah tahu ya kira-kira jawabannya. Kalau masih ada yang salah, nanti kalian bisa tanya tadi yang jawabannya mana sih, saya review bentar aja deh supaya nanti kalian tahu semua jawabannya. Kalau tadi yang nomor 1 tuh, yang a head nurse like to put maximal control to the staff and in making decision not involve any staff. She also create not have a good communication skills. Based on the case, nah ini kira-kira leadership style-nya apa nih? Kalau yang nomor 1? Autocratic. Autokratik. Autokratik. Oke, good. Berarti rata-rata ini kayaknya bener nih. Number 2, the head nurse gives any punishments to the staff who comes late. She also let all the nurses do their job as the way they like. What kind of leadership styles apply by the head nurse? Nah, yang nomor 2 ini kira-kira apa nih? Just fire. Jadi dia tuh ngebiarin aja staffnya, nggak pernah ngasih hukuman atau apa. Nah ini kira-kira laissez-faire. Ini sering banget keluar di UKOM soal yang autokratik, laissez-faire, ini sering selalu keluar di UKOM menurut saya. And then number 3, the head nurse leadership style like to change. Could be delegating with low supporting with high supportive, and also coaching and directing. What is the leadership styles of this leader? Nah, ini apa? Situational leadership. Ya, kalau ini kan situational itu dia ganti-ganti. Jadi dari tadi coaching, delegating, supportive. Nah, itu jadi dia berubah-ubah. And then seorang kepala ruangan di rumah sakit termasuk dalam tingkat managerial level apa kalau kepala ruangan? Bawah. Ya, jadi bukan level atas ya, tapi bawah. Oke. Manajemen asuhan keperawatan terdiri dari yang mana? Perencanaan, pengorganisasian, implementasi, perencanaan, pengorganisasian, keperawatan itu yang evaluasi. Ya harus apal ya. Ini sama dengan proses ASKEP. Kalian harus apal dari pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi dan evaluasi. Oke, next. Di ruang mawar, seorang perawat mampu mempengaruhi teman-temannya untuk ikut dalam kegiatan bakti sosial di rumah sakit. Perawat ini juga mampu mengajak teman-temannya untuk lebih aktif dalam kegiatan rumah sakit. Berdasarkan kasus tersebut, apakah peran perawat tersebut? Apa peran perawatnya? Leader. Ya. Jadi memang dia tidak punya posisi ini, tapi dia leadership itu kan kemampuan mempengaruhi. Jadi kalau kalian bisa mempengaruhi orang untuk melakukan sesuatu, itu that you are a leader. It means you are a leader. Jadi leadership itu kemampuan mempengaruhi. Tahapan dalam membuat rencana sebagai anggota tim adalah apa? Udah tahu? Ini nanti kita akan belajar sih. Ini untuk materi hari Depannya ini. Plan. Depannya plan ya. Yang depannya plan, Bu. Plan do check PDCA. Nanti kalian akan belajar. Ya, jadi sebelum kalian bikin perencanaan, kalian ada namanya PDCA. Itu harus hafal. Plan do check. PDCA ya. PDCA. Ciri dari negosiasi kompetitif adalah yang ada satu orang yang menang. Ya. Kalau kompetitif itu hanya satu orang yang menang. Ini kompetitif. Nanti kalian akan belajar lagi, harusnya idealnya negosiasi itu semuanya menang. Nah, itu yang namanya negosiasi. Tapi kalau kompetitif, dia itu hanya satu orang yang menang. Oke, kemudian seorang perawat pelaksana sebelum diwawancara oleh HRD mengumpulkan informasi sebanyak mungkin terkait rumah sakit yang sedang dilamarnya. Tahapan negosiasi ini dilakukan ketika apa? Sebelum negosiasi, kalian kumpulkan semua info yang kalian
apa sih yang kalian butuhkan supaya pas nego, apalagi kalau nanti kalian wawancara HRD ya, kan HRD itu biasanya nego-nego gaji tuh. Nah, kalian udah harus tahu tuh range gaji berapa, range ini berapa, range apa, mereka menghargai pengalaman kalian seperti apa, lulusan apa yang mereka cari. Harus sebelumnya itu kita kumpulkan sebanyak-banyaknya informasi. Kemudian di dalam kelas terjadi perselisihan antara dua kelompok mahasiswa. Untuk menengahi perselisihan, maka mahasiswa melibatkan dosen. Apakah strategi yang digunakan pada kasus tersebut? Apa? Yang benar unilateral. Ya, unilateral. Jadi nanti kita akan belajar ada unilateral dan bilateral. Kalau trilateral sama tetralateral ini saya ngarang sedikit ya. Ability. Yang benar yang unilateral. Oke, jadi itu jawaban kuisnya. Nanti saya harap kalian bisa. Ini insya Allah akan masuk ya di UTS. Jadi sudah kita bahas nih 10 soal. Idealnya jangan sampai salah lagi. Kira-kira seperti itu. Oke. Ini sudah masuk semua kah teman-temannya? Sudah ya, kayaknya saya lihat sudah hampir sudah lebih 40 orang masuk. Sekarang kita akan lanjutkan ke materi tentang collaborations and negotiations. Okay, we will see. Okay. Sudah share screen kah? Apa masih loading? Masih loading. Oke, masih loading. Loading, Bu. Iya. Bu. Udah ya? Udah, Bu, udah. Oke. Nah, jadi kita akan discuss collaborations, negotiations, dan rencana kerja sebagai anggota tim. Jadi memang apa ya? Ketika kita when you are working, nggak usah working ya, kayak sekarang kalian juga jadi mahasiswa, kalian akan ada namanya kerja sebagai anggota tim. Dan ketika kerja sebagai anggota tim, kalian harus melakukan kolaborasi dan negosiasi. Karena kalau kalian sudah belajar di KDM kan, manusia itu makhluk sosial. Untuk melakukan tugas-tugas kita tidak bisa hanya kita sendiri gitu loh, tapi kita butuh orang-orang lain, kita butuh bekerja sama supaya tujuan kita tercapai. Karena sepintar apapun orang, sulit, nggak akan mungkin dia bisa ngelakuin semuanya sendiri gitu loh. Jadi tetap kita harus namanya berkolaborasi dan bernegosiasi dengan orang lain. Jadi inilah yang kita akan bahas, gimana sih itu kolaborasi, gimana negosiasi, dan bagaimana membuat rencana kerja sebagai anggota tim. Oke. Nah, kemudian bagaimana sih kita yang akan kita bahas ya, outline-nya dari konsep kolaborasi dan negosiasi. Kita jelaskan apa definisinya, kemudian persyaratan, langkah-langkah, dan strategi. Kemudian kalau rencana kerja itu kita dari perencanaan, tujuan perencanaan, tipe-tipe, dan tahap-tahap dalam perencanaan. Oke. Apa negosiasi dan kolaborasi? Tadi yang sudah saya jelaskan sedikit, negosiasi dan kolaborasi ini adalah pendekatan yang kompetitif. Tujuan utamanya itu kita maunya win-win. Jadi bukannya satu doang yang menang, tapi win-win. Maksudnya itu adalah semua pihak itu menang gitu loh. Tidak ada yang merasa dikalahkan. Jadi bisa semuanya ngerasa oke. Berarti kalau misalnya kayak tadi saya nego nih sama kalian, saya mau punya soal 50 soal nih, berapa banyak saya yang mau saya bikin bahasa Inggris. Saya kan dari mulainya saya bilang saya maunya 30. Dia 5 langsung dia bilang 5 dikit banget. Terus saya ya udah saya kurangin lagi deh, 20 deh. Jangan Bu, kurangin lagi. Akhirnya 15. Nah, itu kan kita sayanya ada menurun, kaliannya ada naik. Jadi kita ada win-win. We are taking it in the frequencies, dan akhirnya yang akhirnya bisa sama dan semua pihak rasa oke lah, walaupun saya tahu kayaknya akhirnya kepaksa dikit lah, nggak apa-apa kan. Gitu kan. Jadi maksudnya saya pun juga kayak kalau idealnya saya kepengennya kenapa sih nggak bisa 50 aja semuanya gitu. Tapi kan ternyata ya saya harus menyesuaikan lah. Tadi kan saya bilang saya juga cuma masih mau coba-coba dulu gitu loh. Jadi we are doing some experiment dan kita berdiskusi. We are making negotiation. Nah, ini namanya negosiasi. Jadi kita mencari mana sih yang sama yang bisa kita satukan. Itu namanya negosiasi. Oke. Nah, peran negotiator. Apa sih peran negotiator?
Nah, jadi banyak ya peran negotiator ini ada 3 pertama. Ini ada, saya suka gambar anak kecil ini. Jadi anak kecil ini ngeselin banget ya kalau ngeliat anak kecil kayak begini. Oke, jadi kalau negotiator itu nggak boleh nih kayak anak-anak ini yang bilang I'm going to make him an offer he cannot refuse. Nggak boleh kita kalau kayak gitu. Jadi kalau negotiator itu harus mendengarkan kedua belah pihak gitu loh. Jadi kalau contoh tadi yang misalnya saya bilang contoh yang di kasus tadi kasus tadi yang ada perselisihan di kelas. Contohnya gini kayak kelas kalian kan anggotanya banyak nih 50 orang gitu. Anggap aja 50 orang itu ada 2 geng besar 25 walaupun saya tidak menyarankan kalian bergeng ya, tapi pasti tugas tumbuh kembang kalian akan membuat kalian ada geng-geng kayak gitulah. Nah, jadi ketika ketika ada perselisihan nih, misalnya antara geng A dengan geng B, nah itu kan kadang perselisihannya bisa konfliknya sampai pokoknya gue nggak mau lah ngerjain apa yang diminta sama kelompok A, gue pokoknya ngikutin kelompok B nggak mau ngerjain apa yang diminta kelompok A, pokoknya gue mau ngerjain style gue aja. Nah itu kan kadang butuh penengah. Nah mungkin kalau kalian nyari penengahnya akhirnya lapor nih ke Prodi, misalnya ke Bu Tika atau Bu Resi. Nah, idealnya, misalnya contohnya Bu Resi nih, Bu Resi itu akan mendengarkan apa perwakilan dari kelompok A. Oke, dipanggil dulu sama Bu Resi gitu. Akan nanya, kenapa, apa masalahnya, apa yang terjadi, gini-gini. Bu Resi dengerin dari kelompok A. Kemudian nanti Bu Resi akan manggil lagi dari kelompok B. Apa masalahnya, kenapa ada konflik, ini, apa yang terjadi, gini-gini. Bu Resi dengerin juga. Terus nanti dari 2 kelompok itu juga Bu Resi nanya, kamu maunya seperti apa? Apa solusi yang kamu pengen? Nah, itu dengerin juga dari kelompok A, dengerin dari kelompok B. Nah, jadi negotiator itu dia harus ngedengerin dari kedua belah pihak. Jadi karena dia harus memaksimalkan kemenangan untuk kedua belah pihak, bukan satu pihak. Dia dengerin dari semuanya. Kelompok A dia dengerin 100%, kelompok B dia dengerin 100%. Dan meminimalkan kekalahan, dan bagi yang kalah tetap dapat mengikuti tujuan bersama gitu loh. Jadi misalnya kalau kayak pembagian tugas nih, misalnya ada yang komplain, Bu, saya tuh dikasih tugasnya banyak banget, gini. Nah, dosen akan benar-benar nulis apa aja sih tugasnya, mana yang dibilang terlalu banyak, mana yang dibilang, nah kita akan menulis kayak gitu supaya semuanya ngerasa, oke Bu, berarti semua sudah ngelakuin tugas. Gitu. Kemudian membuat kedua belah pihak merasa puas terhadap hasil negosiasi. Ini yang paling penting. Kalau kita jadi negotiator, kita harus memastikan are you agree with this gitu loh. Kalian setuju nggak dengan kayak gini? Sama juga nanti kayak kalian kalau sudah kerja ya, kalau kalian kerja kan tiap biasanya masa percobaan itu 3 bulan atau 6 bulan. Setelah 6 bulan, kalian itu dievaluasi oleh atasan kalian, atasan langsung. Misalnya kalian perawat pelaksana, yang mengevaluasi itu adalah Katim dan kepala ruangan. Nah, itu nanti Katim dan kepala ruangan itu harus memberitahukan hasil evaluasinya. Contohnya misalnya saya sama Bu Resi nih, misalnya Bu Resi Katim saya nih. Nah, Bu Resi kan menilai saya, terus misalnya Bu Tika yang kepala ruangannya nih. Nah, nanti Bu Resi itu akan ngasih tahu ke saya. Gitu kan, Bu Resi akan ngasih tahu, Bu Rina hasil penilaian saya, misalnya dia bilang nilai Bu Rina 70 gitu. Saya kan, oh iya 70 ya Bu Resi. Apa aja Bu Resi komponennya menyatakan saya 70. Saya boleh bertanya seperti itu. Itu saya supaya saya merasa puas. Kemudian nanti kalau dari Bu Tika bilang, Bu Rina, nilai Bu Rina 60 cuma. Saya, oh iya ya Bu Tika 60. Apa aja Bu Tika 60. Jadi ketika kita negotiation itu, kita tuh ada 2 arah gitu. Kita saling bernegosiasi kenapa seperti itu, apa masalahnya untuk pengembangan ke depannya. Itu negosiasi. Kemudian kita lanjut. Nah, tipe dasar negosiasi. Tadi ini juga udah masuk di soal ya. Ada 2 tipe dasar negosiasi. Bisa kooperatif, bisa kompetitif. Kalau kooperatif itu kita membuat setiap orang menang. Jadi semua orang ngerasa oke, gue oke lah, gue diterima ternyata gitu loh. Ide gue nggak semuanya ditolak mentah-mentah gitu loh. Itu kooperatif, cooperate gitu, kerjasama. Tapi kompetitif itu hanya satu orang yang menang, hanya satu pihak. Jadi misalnya dia bilang pokoknya kita mau jalan-jalan misalnya mau jalan-jalan nih ke pulauan ke Bali gitu. Ada yang bilang saya mau jalan-jalan ke Bali. Padahal kan ada yang bilang aku nggak mau ke Bali, aku maunya ke Lombok, gini.
Terus padahal kan range waktunya misalnya seminggu gitu. Nah, terus yang ini bilang, ya udah deh, di Balinya 2 hari, di Lomboknya 3 hari. Terus yang ini, pokoknya nggak mau, pokoknya gimana pun kita cuma jalan-jalan ke Bali. Nah, akhirnya semuanya tetap ke Bali, nggak ada yang ke Lombok sama sekali. Nah, itu kompetitif, jadi cuma satu orang yang menang. Itu kompetitif, competition, memang ada kompetisi. Jadi cuma hanya satu orang yang menang. Kalau kooperatif, itu dibagi, berarti, oh ya udah, berarti di Balinya kita 2 hari, terus kita di Lombok juga 2 hari, 1 hari untuk perjalanan kita. Nah, itu kita kooperatif. Jadi kita benar-benar, oh iya, jadi yang ke Bali juga, yang mau ke Bali senang, yang mau ke Lombok juga senang. Itu kira-kira tipe-tipe negosiasi. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Ibu nggak mau panjang-panjang dulu. Dikit-dikit dulu aja, kira-kira. Ada pertanyaan tentang kolaborasi dan negosiasi? Itu baru negosiasi ya. Oke, ada pertanyaan kah? Atau jelas bisa dilanjut? Ayo, mana suaranya? Jelas, Ulil? Jelas, bisa dilanjut. Lanjut ya. Jelas. Sudah, Bu, jelas. Oke, kalau gitu Ibu lanjut. Lanjut, Bu. Oke, nah ini tadi tipe dasar negosiasi. Kemudian, setelah itu, persyaratan negosiasi yang efektif. Nah, ini gimana sih kita ngelakuin negosiasi yang efektif? Pertama, jelaskan tujuan. Kita kasih tahu. Jadi kayak tadi misalnya kita balik ke kasus di kelas ada masalah, yang jadi penengah Bu Resi nih. Nah, Bu Resi ketika mempertemukan nih kelompok A dan kelompok B, pertama Bu Resi akan ngejelasin tujuan. Oke, di pertemuan ini saya akan menengahkan permasalahan di kelas kalian antara kelompok A dan kelompok B. Kemudian juga Bu Resi harus memperlakukan orang lain sebagai teman. Jadi dia akan membuat kalian merasa nyaman supaya kalian bisa nyeritain semuanya, apa masalahnya dan lain-lain. Sajikan secara baik dan menarik ya, harus supel, harus sesuatu yang kalian juga tertarik. Jangan aduh nanti ngomongnya panjang lebar apa, pasti nanti kalian nggak akan tune in, nggak akan connect gitu loh. Kemudian dengarkan, tadi saya bilang harus mendengarkan semuanya, apa aja mau kalian sampaikan itu semua harus didengarkan. Kemudian sederhanakan, make it simple gitu loh. Orang yang berkonflik itu pasti ada sesuatu yang riwah gitu loh, maksudnya ada sesuatu yang kayaknya yang ini nganggep, ih dia gitu banget sih Bu sama saya Bu, gini gitu loh. Jadi sesuatu yang bikin kayaknya hal itu ribet. Nah, kalau sebagai negotiator, kalau kita bernegosiasi, kita bikin itu simple. Makanya saya dari dulu kalau saya jadi pembimbing PA ya, saya dengerin anak-anak saya, terus saya habis itu saya nggak mau ikut-ikutan panas, atau ikut-ikutan kesel atau enggak. Saya biasanya sambil ngenges apa, karena saya tahu ketika kalian konsul ke saya, itu pasti kalian udah mikirnya itu masalah besar banget gitu. Nah, saya harus dalam posisi yang tenang, dalam posisi membuat sebagai orang luar yang melihat masalah itu jangan ditambah besar, tapi bagaimana masalah itu jadi lebih kecil. Nah, itu sederhanakan. Jadi jangan ketika orang ada konflik, itu pasti ada sesuatu yang kompleks, yang riweh, dan jangan kita membuat itu tambah riweh, tapi kita harus membuat itu semakin simple. Itulah fungsi dari negosiasi. Dan kita harus antisipasi penolakan, karena biasanya orang yang lagi ada konflik, ada masalah, pasti dia akan resisten, dia akan bilang, nggak mau, saya nggak ini, soalnya dia udah gini, nggak. Kita harus siap dengan seperti itu, makanya harus tetap tenang, calm, confidence gitu kan, full calm confidence gitu, untuk meyakinkan pihak-pihak yang bersekutu, pihak-pihak yang bersih tegang ini bahwa ini loh jalan keluarnya, ini loh yang kita mau lakukan gitu. Jadi harus tenang, nggak boleh. Nah, kalau kita lagi namanya negosiasi itu tegang kita. Kalau kalian merhatiin ya, pemimpin-pemimpin negara itu yang atau politician yang diplomat itu kan orangnya bisa dibilang emosinya itu stabil. Kalau kalian bilang apa tuh komuk ya, kontrol muka. Kontrol muka mereka itu sudah bagus gitu loh. Jadi ketika dia di debat, ketika dia itu disalahin, ketika dia merasa terpojok nggak akan langsung bete, mukanya nggak langsung jutek ditekuk berapa yang langsung, nggak boleh seperti itu. Karena mereka itu lagi bernegosiasi kalau para politicians itu. Jadi dia akan tetap senyum, dia akan tetap, oh iya padahal ini musuh bebuyutannya gitu loh. Kalau kalian kemarin lihat yang debat capres tuh, itu kalian bisa lihat bagaimana negosiasi dan kolaborasi yang udah tingkat tinggi gitu. Bagaimana waktu itu kan Pak Jokowi sama Pak Prabowo gitu kan, kayaknya wah padahal kan mereka bersetegang banget, tapi pas di ini masuk ke TV mereka kan, oh iya apa kabar gini. Nah, itu kan sudah negosiasi tingkat tinggi.
tinggi. Itu benar-benar yang, dan mereka juga sudah manajerial yang paling puncak, makanya kemampuan jam terbangnya itu juga sudah bagus. Nah, itu yang harus kalian pelajari. Makanya dari sekarang saya suka bilang kan ke mahasiswa, jangan kebiasaan cengangas-cengenges mulu. Kalian itu kalau udah pakai baju putih-putih, udah jadi perawat, udah harus bisa profesional. Karena balik lagi, pasien yang kalian tangani ini adalah orang yang sakit, dan orang yang sakit itu butuh pertolongan. Nggak bisa kalian bantu dengan cengangas-cengenges kalian, dengan kalian yang ya gitulah suka yang lebay-lebay atau apa, itu boleh, tapi tidak ketika kalian menjadi perawat. Itu yang harus kalian ingat. Oke, jadi ini tadi yang untuk negosiasi yang efektif. Terus apa lagi? Selain itu kalian harus tahu apa yang dapat Anda berikan. Kemudian berikan alternatif. Jadi kan misalnya tadi kalau konflik itu harus ada nih, kita pemecahan masalahnya bisa A, B, C, D gitu. Jadi ada beberapa, jangan cuma satu. Karena kita kan bernegosiasi, nego itu kan berarti ada beberapa pilihan. Kemudian tunjukkan keterbukaan. Jadi tunjukin bahwa oke, kita bisa kok kayak gini, masih boleh, ini yang boleh, ini yang nggak boleh. Jadi kita we are open, itu keterbukaan. Kemudian asertif, ya harus asertif, harus mendengarkan dengan baik gitu loh. Jadi kan jangan ketika orang bernegosiasi dengerinnya itu sambil main HP. Nah, itu nggak sopan gitu, dan orangnya juga akan ngerasa nggak didengerin. Tapi kalau kita dengerinnya itu benar-benar, kan kalian pasti bisa bedain lah. Orang yang namanya kan, nanti kalian di jiwa itu kan, jiwa ada belajar namanya active listening. Active listening itu bukan hanya sekedar kupingnya yang mendengar, tapi matanya juga memperhatikan, terus body language-nya juga yang, oh iya, gimana. Jadi ada benar-benar kelihatan bahwa kita benar-benar ketika dia cerita, kita tune in sama dia, kita connect. Bukannya orang lagi cerita, kita main HP gitu, yang kayak, oh ya. Nah, kayak gitu kan jadi nggak bagus gitu loh. Jadi orang pasti ngerasa, ini dia dengerin gue apa enggak sih, cuma yang gitu jawabnya. Nah, itu kan itu tidak asertif. Kemudian perhatikan body language ya, apalagi kalau sudah negosiasi tingkat tinggi ya maksudnya jam terbang lah, ini sama lah kayak saya dulu waktu saya ngajar awal-awal, saya nggak terlalu ini sama anak-anak saya, cuma oke lah. Kalau sekarang kan saya bahkan bahasa kalian di WhatsApp, bahkan kalau saya ketemu langsung itu gimana mata kalian yang nggak fokus sama saya kalau pas bohong mahasiswa gitu. Kemudian kalau pas ya kelihatan lah, kita harus memperhatikan. Kalau yang sekarang lagi tenar siapa tuh, Poppy Malaya ya, mikro body language gitu, dia sampai ngeliatin kedipan di mata atau apa. Nah, itu kita memperhatikan ini orang mengatakan yang sejujurnya atau kebohongan. Nah, itu kan negotiator itu akan berlatih, sama kayak saya jadi guru, ketika saya jadi dosen, jadi guru itu saya berlatih dengan, oh ini mahasiswa yang memang serius, memang dia ada masalah, ternyata dia terhambat karena hal-hal ini. Ada mahasiswa yang memang ngentengin, cuma ngomongnya lebay yang, maaf ibu, gini, tapi ternyata nggak beres-beres juga. Nah, itu kan jadi ada body language, atau kalau sekarang kita nggak ketemu langsung, ada bahasa-bahasa yang kita tahu, oh ini orang serius apa enggak ya, gitu loh, atau apa. Nah, itu yang kalian harus memperhatikan ketika kalian menjadi negotiator. Kemudian konsisten dengan kebenaran. Nah ya, kita harus konsisten, harus punya sistem, harus punya aturan. Kalau itu standarnya, ya udah gitu loh. Sama kayak saya kemarin yang di awal, saya bilang kalau kalian nggak berproses, ya sudah, mohon maaf, saya tidak bisa memberikan nilai. Itu yang aturan saya konsistenkan. Nah, itulah yang negotiator juga harus melakukan dengan baik. Oke. Nah, ini gambar politician. Tahu John F. Kennedy? Do you know who is John F. Kennedy? Kenal Bu, Presiden Kenal, Amerika Bu. Serikat. Iya, dia meninggalnya gimana tahu nggak? Ditembak Bu. Iya, ditembak. Nah, kalau kalian mau ini ya, banyak baca buku. Sekarang kan buku tuh e-book ya, kalian nggak usah beli gitu loh. Banyak kalian bisa bacalah orang-orang besar ini. Memang saya akuin ya, orang-orang besar itu kadang meninggalnya dengan cara yang tidak bagus juga kadang, karena musuhnya banyak. Semakin tinggi level kita, itu semakin banyak musuh kita. Itu sudah qadarullah, itu sudah ya memang resiko resiko dari jabatan kita. Jadi kalau JFK itu, John F. Kennedy, itu quote-nya adalah, let us never negotiate out of fear, but let us never fear to negotiate. Jadi jangan pernah takut kalian itu bernegosiasi, tapi kalian itu jangan pernah negosiasi itu dalam ketakutan. Nggak boleh. Makanya saya kalau kayak kemarin kita kontrak program atau apa, saya kan nyantai aja. Saya nggak pernah lagi sambil marah-marah,
Pokoknya saya nggak mau tahu gini, nggak mau. Saya nyantai aja supaya saya tahu apa sih yang kalian mau, apa sih yang kalian bisa, dan sementara saya punya tetap tujuan saya. Jadi kita cari agreement-nya. Jadi memang negosiasi itu penting dan kalian dari sekarang harus melatih kemampuan negosiasi kalian. Tapi dengan cara yang benar, dengan bertanggung jawab. Jangan cuma negosiasi mulu, Bu, jangan sekarang, Bu, enggak ini dong, Bu, ini dong, Bu. Nah, kalau itu kan nggak bertanggung jawab. Kalian harus bertanggung jawab. Kalian dari sekarang, saya harus tanamkan tanggung jawab, karena ketika kalian ke pasien, nilai tanggung jawab kalian itu udah nggak bisa dimain-mainin. Sesimpel inilah kalian ngambil TTV. Kalau kalian itu tanggung jawab, kalian TTV akan benar gitu, benar-benar tensinya diukur, temperaturnya diukur. Tapi saya tahu juga mahasiswa kalau pasien udah kebanyakan, udahlah ahli nujum dari jauh aja 120/80, 140 per, kalian udah langsung nembak. Nah itu kan nggak bertanggung jawab hal seperti itu. Kalian kebayang nggak kalau ternyata pasiennya hipertensi yang udah 200/150 atau pasiennya hipotensi, tahu-tahu tensinya udah 80/50. Nah, itu kan tidak bertanggung jawab dan efeknya akan ke diri kalian juga dan juga ke pasien. Nah, itulah yang makanya kita harus punya rasa tanggung jawab. Nah, ini makanya kalau pemimpin-pemimpin hebat seperti ini mereka berani bernegosiasi karena mereka ada kepentingan yang bertanggung jawab dan yang baik gitu. Makanya kita harus punya positive thinking, punya goodwill supaya oke, saya mau bernegosiasi kalau udah kayak JFK ini kan untuk kepentingan negara, untuk kepentingan rakyat saya, untuk ini supaya misalnya jangan perang, supaya perangnya reda atau apa. Nah, itu yang kita harus punya prinsip-prinsip dalam bernegosiasi. Nah, langkah-langkah dalam negosiasi. Nah, ini ada yang sebelum dan selama gitu. Kalau di sebelum, pertama masalahnya harus dapat dinegosiasi karena memang tadi yang saya bilang ada yang bisa dan ada yang tidak, nggak semua masalah bisa dinegosiasi. Kayak misalnya kalau kayak saya nih kemarin saya bilang ini evaluasinya presentasinya seperti ini, gimana kalian setuju apa enggak? Itu bisa dinegosiasi. Tapi kalau kalian negonya, Bu, nggak usah ngasih nilai lah, Bu, lulusin aja kita semua, kasih A. Nah itu kan nggak bisa. Jadi ada hal yang bisa dan ada hal yang tidak bisa dinegosiasi. Kemudian negotiator itu take and give. Take and give itu berarti ada yang saya okekan, ada yang saya tidak gitu. Jadi ada 50-50. Idealnya win-win. Jadi 50-50. Kemudian saling percaya. Ada trust di sana. Kalian harus percaya dengan saya dan saya juga percaya sama kalian. Saya ketika bilang evaluasinya seperti ini, saya trust kalian akan melakukan hal itu dengan baik. Tapi kalau saya bilang misalnya saya nggak percaya sama kalian, nanti saya mikir, udahlah nggak bakal ngerjain tugas juga mereka, nggak akan ini, ngapain. Nah, itu kan berarti saya nggak trust. Tapi karena saya trust, saya pikir, oke, saya yakin anak-anak ini akan melakukan dengan baik, berarti saya mau berubah sesuai dengan apa yang mereka sanggupi. Kemudian selama bernegosiasi harus kondisinya persuasif, asertif, dan komunikasi terbuka. Jadi tadi benar kata JFK itu nggak boleh kita lagi ketakutan gitu loh. Kalian nggak akan bisa negosiasi kalau kalian takut. Contohnya sama dosen nih, lagi ujian, kalian lagi aduh udah tahu nih bakal saya lulus apa enggak, pasti kemampuan negosiasi kalian itu akan berkurang drastis. Apalagi kalau dosennya udah melotot-melotot, udah suaranya tinggi, bisa nggak sih kamu gini-gini? Nah, itu pasti akan jadi udah nggak bisa kalian negosiasi. Tapi kalau dosennya masih, oh iya kenapa nak? Kamu ada apa? Udah sarapan belum? Udah belajar kan kemarin apa? Nah, kalau kalian ada seperti itu, pasti kalian bisa bernegosiasi. Tapi kalau udah yang satu pihaknya kayaknya nunjukin otoriter, nah itu akan sulit untuk bernegosiasi. Oke, kemudian sebelum negosiasi. Nah, ini tadi yang hal-hal apa aja sih yang harus kita lakuin dalam negosiasi. Kalian kalau kerja ya, pastinya nanti maksudnya ngelamar kerja awal, nah kalian harus bernegosiasi itu biasanya sama HRD. Gaji pertama, saya sudah membayangkan kalian setahun lagi ya setahunan lah, itu udah tingkat 2. Ya 2 tahun lah ya maksimal sudah ngelamar kerja lah gitu. Nah kalau ngelamar kerja kalian itu harus pintar-pintar nego. Nah untuk kita bisa negonya yang bagus, kalian harus mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tadi. Kumpulin tuh, misalnya kalian mau ngelamar kerja di Bunda nih, kalian harus tahu nih, tanya kakak-kakaknya, Kak gaji awal itu berapa sih Kak? Terus mereka itu punya skill-skill apa aja Kak? Kak masa orientasinya berapa lama sih Kak?
terus selama orientasi apa aja kewajibannya gitu kan. Kalau kayak perawat ya kadang-kadang apalagi perempuan nih suka ada aturan-aturan tidak tertulis, kayak misalnya nggak boleh hamil dulu selama 6 bulan, kadang ada yang bilang nggak boleh nikah atau apa. Nah ada aturan-aturan seperti itu. Nah itu yang kalian harus kumpulin dulu, jadi nanti kan bisa negotiate, kalian bisa oke, yang ini boleh nggak Pak? Apalagi kalau masalah gaji ya, karena kalau kalian kerja itu kan biasanya kita kan reward kita itu dari gaji, walaupun saya juga tidak menyarankan kalian hanya fokus dengan gaji, karena gaji itu hanya nominal ya, kalau menurut saya nominal dan nggak bisa memberikan kepuasan. Ada hal-hal lain yang bisa memberikan kalian kepuasan kalau kita kerja itu buat self actualization. Nah jadi kumpulin tuh informasi sebanyak-banyaknya. Kemudian di mana harus memulainya itu kalian harus tahu. Terus memilih alternatif yang terbaik gitu. Kita akan milih. Jadi kalau misalnya kayak HRD-nya bilang yang kita bisa gajinya segini, tapi nanti liburnya berapa hari, terus nanti ada tunjangan ini, terus nanti ada. Jadi kalian akan tahu, oh iya ya Pak, berarti saya nggak bisa ya kalau misalnya dia nawarin gajinya, kalian minta 5 juta, kita nggak bisa 5 juta, tapi kita 4 juta, tapi nanti ada uang transport, terus nanti makan siang ditanggung, apa. Jadi ada alternatif-alternatif seperti itu. Kemudian mempunyai agenda yang disembunyikan. Maksudnya ini bukannya kita nutup-nutupin, tapi kan setiap orang pasti punya tujuan-tujuan yang tidak semuanya harus di-share. Nah, itu yang kalian harus bikin dulu sebelum dinegosiasi. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, selama negosiasi, apa aja yang harus dilakukan selama negosiasi? Kita pilih fakta yang rasional. Kemudian perhatikan body language. Itu makanya kayak sekarang nih saya ngajar, saya nggak suka kalau sekarang ngajarnya kemarin di Google Classroom tuh I don't get the satisfaction. Saya nggak dapat kepuasannya itu ngajar di Google Classroom. Makanya sekarang saya coba dengan Zoom supaya saya bisa memperhatikan body language kalian. Kemudian berpikir positif dan terbuka. Kita harus open-minded, luas mikirnya. Jangan mikir dari sudut pandang kita doang, karena sudut pandang orang dengan sudut pandang kita itu pastinya akan berbeda. Dan kalian harus berpikir, gimana kalau saya di posisi dia? Kalau istilahnya ya, put yourself in other shoes gitu loh. Kalian menempatkan diri kalian di sepatu orang lain gitu loh. Maksudnya jadi kalian tahu, oh ternyata dia berpikir seperti ini karena hal ini. Karena kan pola pikir kita dan sikon kita itu berbeda dengan orang lain. Nah, kita harus bisa berpikir luas itu. Apalagi kalau kalian jadi leader ya. Ketika kalian jadi leader, contohnya nih kayak di kampus nih. Kayak Butika nih, semester kemarin Butika tuh sempat bingung kan, ini gimana Bu Resi cuti melahirkan, Pak Odi juga ternyata mau punya anak kedua, kemudian saya dan Pak Heri ada penelitian. Butika harus ngebagi itu beban kerja dengan mempertimbangkan semua aspek itu, karena kalau Butika nggak memikirkan itu kan nggak mungkin Butika misalnya tega mau Bu Resi bilang, ya udah Bu Resi, saya nggak peduli Bu Resi mau punya bayi apa enggak, pokoknya Bu Resi harus ngajar. Nggak mungkin kan seperti itu akan jadi tidak bijak. Atau mungkin saya sama Pak Heri yang lagi dikejar-kejar penelitian, terus Butika pokoknya anak-anak harus diri. Nah, Butika itu akan bernegosiasi. Jadi Butika itu akan ada ngubungin saya, ngubungin Pak Heri, ngubungin Bu Resi gitu. Buat nego, Bu Resi oke, bisa ngajarnya gimana? Oh, Bu Resi mungkin kalau lagi di rumah tuh kayaknya susah ya, ada bayi 2, gimana gini-gini. Jadi ada negosiasi seperti itu. Itulah jadi leader itu. Semakin banyak follower kalian, bukan follower Instagram ya, ini follower sebagai staff, sebagai anak buah kalian, itu semakin berat beban menjadi leader. Jangan mikir jadi leader enak kan Bu, tinggal nunjuk-nunjuk, tinggal nyuruh-nyuruh. Enggak, karena ke leader pun ketika ngasih tugas, dia harus mikirin bawahannya ini bisa nggak melakukan tugas ini dengan baik. Harus ngelihat apa positif dari ini orang, pada tugas apa yang dia bisa lakukan dengan baik. Contoh deh kayak di kampus kan, di kampus kita itu kan Butika lah kaprodinya. Sekarang direktur ada Pak Sobar. Udah kenal nggak sama direktur barunya nak? Belum Bu. Belum tahu. Belum. Pak direktur ya. Wis. Masih muda, Bu. Ya, nanti siapa tahu mengakomodasi nih para pria-pria ini. Oke. Jadi kan kalau di prodi kita ada Bu Karpodi, Bu Tika, kemudian di atasnya itu ada Wadir, Bu Eka, kemudian ada lagi Pak Direktur sekarang.
Nah, itu ketika semakin tinggi, Bu Tika membawahi saya, Pak Heri, Bu Resi, Pak Odi. Bu Tika membawahi berarti 4 orang ya. Saya, Bu Resi, Pak Heri, Pak Odi, 4 orang Bu Tika membawahi. Bu Eka membawahi semua lagi, yang dosen kebidanan, apa, itu Bu Eka lebih banyak lagi. Kemudian Pak Direktur semuanya lagi gitu. Nah, itu kan semakin banyak dia harus mikir. Bu Tika tentunya akan beda memberikan penugasan ke saya, ke Bu Resi, ke Pak Heri, dan Pak Odi. Akan beda. Bu Tika akan memperhatikan gimana karakter saya, gimana karakter Bu Resi, gimana karakter Pak Heri, Pak Odi. Itu akan beda tergantung dengan kekuatan dan kelemahan masing-masing. Nah, itulah leader itu harus memahami hal itu. Kenapa dia harus memahami? Kalau dia nggak pahamin, dia pukul rata. Udahlah, saya nggak peduli gitu loh. Misalnya kayak Bu Rina, pokoknya ini harus bisa kerjain. Saya nggak peduli Bu Rina mau penelitian, Bu Rina mau ini, saya nggak peduli. Pokoknya Bu Rina harus selesai. Kejadiannya apa? Kejadiannya kemungkinan besar saya akan flight, saya akan apaan sih nih bos kayak gini, orang gue lagi riwe gini-gini, kemungkinan jadi turnover-nya tinggi. Maksudnya jadi kayak maksudnya staffnya ganti-ganti karena mikir, aduh saya nggak cocok deh sama atasan kayak gini, ngapain sih kayak gini. Nah itu yang kemungkinan terjadi. Tapi kalau saya diakomodasi ketika saya bilang, Bu Tika, maaf, saya bisanya pengajarannya yang ini, karena saya tuh yang jam lain tuh saya ngerjain ini, Bu, gini. Oh, terus Bu Tika, oke deh, berarti Ibu saya taruh waktunya yang ini ya, Bu ya. Tapi, nah kalau ada kayak gitu kan, itu ada kepuasan. Jadi staf juga akan mikir, oke, berarti saya itu diakuin ya, saya ngelakuin kerjaan ini, saya diterima dengan baik ini. Nah, ada hal-hal seperti itu. Jadi leader itu semakin banyak followernya, itu semakin di otaknya itu semakin pusing karena memang nggak mudah membagi-bagi tugas. Apalagi kalau staff-staffnya itu kayak di kampus ya, dosen-dosen kan semua sudah S2. Orang yang sudah S2 pastinya dia bukannya saya mengkastakan berdasarkan pendidikan, dia sudah punya pikiran itu lebih luas, dan itu semakin bawahan kalian itu semakin pintar, atasannya itu harus jauh lebih pintar. Makanya dibilang leadership itu biasanya a good leader itu need to be smart. Jadi leader itu harus smart karena dia harus membawahi orang-orang yang pintar-pintar. Jadi dia harus lebih pintar lagi. Nah, itulah yang kemampuan leadership itu juga ada jam terbang gitu loh. Nggak langsung kalian langsung jadi leader yang ini, tapi semakin kalian latih pastinya akan semakin bagus. Kemudian kalian harus pahami pandangan lawan bicara ya. Kita harus ngerti tadi kan, kenapa sih dia milih hal seperti ini. Kemudian diskusikan konflik yang terjadi, diskusi kita. Hindari menyalahkan, jangan menyalahkan. Ya, kalau terjadi suatu masalah, hindari kalian itu blaming. Nggak ada orang yang suka disalahin, dan nggak ada orang yang ngerasa bersalah. Udah salah pun nggak ada. Makanya ada pengadilan ya, pengadilan untuk memutuskan bersalah, karena nggak ada orang yang ngerasa itu bersalah. Makanya gimana cara kita supaya nggak nyalain orang? Kita bikin sistem, kita bikin aturan. Makanya kayak kemarin saya di kontrak program saya panjang gitu, karena saya berusaha, saya mau bikin sistem loh. Ini aturan saya, supaya nanti saya jangan, ya Ibu kan nggak ngasih tahu Bu aturannya kayak gitu-gitu. Nah saya bikin aturan, jadi saya nggak menyalahkan orang, saya tinggal bilang ini aturan di sistemnya, nah mana yang kamu tidak tepati. Jadi saya nggak usah ini, saya tinggal bilang ini sistemnya, ini yang kita sudah sepakati bersama. Jadi kita tidak menyalahkan orang, karena kalau kita menyalahkan orang, itu nanti kita membuat organisasi blaming cultures, organisasi yang orang, ini salah siapa, nah itu that's not good. Kita nggak usah nyari kesalahan, kita cari solusi. Oh ada masalah ini, apa solusinya? Kalau masalah kesalahan orang itu lagi, nanti kita pendekatan personal ke orang itu. Jangan pernah menyalahkan orang di grup. Makanya saya bilang kadang bahasa kalian bedakan. Mana yang bisa di japri, mana yang harus di grup, mana yang bisa ini. Karena nggak ada orang yang suka divonis di grup yang grup besar. Terus misalnya saya nyalahin, Ulil kamu kok gini-gini. Nggak boleh. Harus bedakan bahasa kalian. Kalian ini kan mau jadi orang-orang profesional. Cobalah untuk berbahasa juga yang profesional. Kemudian juga kita harus jujur. Tetap aja prinsip utama negosiasi, jujur pada diri kalian dan jujur juga pada orang lain. Jangan ada kebohongan. Kalau ada kebohongan, pastinya hasil negosiasinya nggak bagus gitu loh. Dan ya balik lagi kalau politik itu memang agak-agak serem ya. Politik itu kan daerah abu-abu. There are no black and white. Mereka itu nggak hitam putih. Jadi kadang-kadang hari ini ngomong ini, hari ini ngomong ini. Nah itu yang kadang-kadang jadi negosiasinya berubah. Kemudian bersikap bahwa penyelesaian terbaik diperlukan. Nah, jadi kita harus sadar bahwa oke, kita nih mau sama-sama nyari penyelesaian yang baik untuk semuanya. Oke.
Kemudian, oke. Nah ini juga, saya juga suka nih sama Nelson Mandela. Tahu Nelson Mandela? Pernah tahu nggak? Pernah, Bu. Pernah ya. Saya tahu dia dari saya SD nih ya. Kayaknya zaman saya SD ini beliau masih ada ya, belum meninggal. Kalau sekarang kan sudah meninggal beliau ini. Saya lihat bagaimana dia, kan kalau saya dulu waktu SD itu suruh ngeringkas apa tuh berita kalau kalian tuh kayak yang di headline news atau apa, jadi saya dulu suruh ngeringkas berita tuh zaman SD, dan jadi saya tahu tokoh-tokoh ini, wah ini hebat ya orang ini hebat gitu, jadi saya jadi tahu oh mereka punya suatu skill-skill yang inilah. Nah Nelson Mandela quotes-nya itu, negotiation and discussions are the greatest weapons we have for promoting peace and development. Dia kan memang ini kayak kalau nggak salah dapat Nobel perdamaian ya, saya lupa juga deh dia ini. Tapi dia memang orang yang sangat promo tentang perdamaian gitu loh. Jadi memang kalau kita nggak mau sampai perang, nggak mau sampai konflik itu berkembang lebih jauh, ya kita bernegosiasi gitu loh. Sama kalian nanti di kelas kalian, kalau ada konflik sampai berantem sampai yang ini nggak akan mau, saya nggak akan mau kerja kelompok sama dia. Pokoknya kalau dia ketua kelompoknya saya nggak mau. Nah itu kan nggak boleh sebenarnya. Kalian harus bisa bernegosiasi dengan siapapun. Kalian harus bisa kerja kelompok dengan siapapun. Kalian harus bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan siapapun. Jadi jangan sampai konflik itu semakin besar. Dan cara untuk mengatasi konflik itu semakin tidak besar adalah dengan negosiasi dan diskusi. Jadi biasakanlah bernegosiasi dan berdiskusi, walaupun di dalam kelas ataupun di kelompok-kelompok kalian. Contoh gampang nih, ada tugas, misalnya saya ngasih tugas kelompok, Ulil, ini tugasnya berlima, sama Ulil ternyata milik kelompoknya sama Tasbil, sama Balkis, sama Selin, sama Cindy gitu kan, berlima. Tapi Ulil merasa, Bu, ini saya kontek-kontekin Tasbil nggak mau ngerjain Bu, apa ini juga Balkis juga Bu, saya WhatsApp cuma centang satu Bu, nggak ada dia ngerespon Bu gini. Nah, itu terus kan sampai akhirnya pokoknya Bu saya nggak mau lagi sekelompok sama mereka. Nah, kayak gitu kan akhirnya jadi konflik itu semakin membesar. Terus ternyata Ulil ganti kelompok, nggak sama Tasbil, nggak sama Balkis ini, Ulil ganti sama Gerald, sama Nendi gini, ternyata Bu mereka juga nggak mau Bu, saya juga yang ngerjain gini. Nah, kalau Ulil tidak bernegosiasi, kejadiannya Ulil kerja kelompok ngerjain sendiri dan dia nggak mau temenan sama yang lain. Nah itu kan nggak bagus. Tapi coba kalau misalnya Ulil, oke lah mungkin Tasbil di WhatsApp pagi dia nggak jawab nih, ternyata dia jawabnya setelah sore dia baru jawab. Terus Balkis juga, Balkis ternyata kuotanya lagi habis, cuma bisa ditelepon doang atau apa. Nah kita kan coba berpikir positif, jangan langsung menjudge itu negatif gitu. Tapi juga kita dengan data dan data yang sesuai. Contohnya kalau kita sudah ngasih kesempatan sekali, oke, 2 kali, oh ya udah ternyata dia masih ada ini. Tapi kok sampai berkali-kali, nah itu baru data kalian valid. Jadi jangan sekali kesempatan kalian langsung ngambil kesimpulan seperti itu. Sama lah kayak kalian bikin diagnosa. Kalian harus ada data subjektif, data objektif. Nah, sama ketika kita negosiasi discussion juga kalian kumpulin tuh semua data subjektif atau objektif supaya jangan sampai konfliknya makin membesar. Jadi usaha kita adalah ketika negosiasi dan discussion prinsipnya adalah masalah itu mengecil. Jangan makin dibesarin. Jadi kayak kalau kayak konflik-konflik di kelas ya, jangan gara-gara musuh sama satu orang sampai bikin WhatsApp grup buat ngegibahin dia gitu loh. Kalau sampai kalian ngomongin dibesar-besarin, nah itu masalahnya akan semakin gede. Tapi kalau satu orang bisa tahu, oke, ada masalah dengan satu orang ini. Gimana cara kita menyelesaikan masalah dengan dia? Ngomonglah baik-baik, adalah cari orang yang netral, ngomong baik-baik ke orang ini. Tapi kalau kalian bikin lagi grup buat ngomongin dia, buat nyari-nyari kesalahan dia apa, itu masalahnya itu semakin besar. Tapi kalau kalian nyari ini, oke, berarti kita ada satu orang kali ya yang ngomong sama dia gimana gini. Nah, itu masalahnya itu bisa menjadi lebih simpel. Tapi kalau kalian semua orang ngomongin dia, terus pokoknya dikulitin nih orang kesalahan dari ujung kaki sampai ujung rambut, dia pasti bisa lah. Manusia itu pasti banyak salahnya. Jadi itu pilihan kalian. Kalian mau negotiation and discussion atau kalian mau konfliknya itu makin membesar. Kira-kira seperti itu. Oke, kemudian, nah strategi dalam negosiasi tadi ini, kalau unilateral kita tanpa melihatkan pihak atau kelompok lain.
Jadi, oh ya, berarti tadi salah tuh, bukan unilateral. Kalau dia melibatkan berarti yang bilateral, yang jawabannya. Jadi kalau yang bilateral itu dia ada dampak dari strategi. Kalau unilateral, dia cuma dalam kelompoknya. Jadi contohnya itu, misalnya ada konflik nih di kelas kalian yang tadi saya bilang, ada kelompok A dan kelompok B. Ada masalah, ya udah perwakilan dari tim leader kelompok A sama kelompok B langsung ketemu. Itu unilateral, dia langsung ketemu, dia nggak ngelibatin siapa-siapa, dia beresin tuh masalah sendiri. Itu unilateral. Jadi benar-benar yang pihak-pihak bermasalah ketemu, udah selesai masalah ini. Itu unilateral. Tapi kalau bilateral itu menggunakan orang lain, karena kan kalau uni itu satu, jadi satu kesatuan itu dia beresin sendiri, itu uni. Kalau bilateral, nah itu strategi yang tercipta akibat dari dampak strategi yang lain. Jadi mungkin kita bisa menggunakan pihak lain. Jadi kalau misalnya ada konflik di kelas kalian, ada geng A, geng B, kalian ternyata nggak bisa nih selesai, cuma berdua ketemu ini nggak bisa selesai. Kalian cari lagi, mau dari dosen, mau dari apa, buat ngedamain. Nah itu berarti ada di bilateral. Nah ini rencana sebagai anggota tim. Nah kalian kan kalau nanti kerja, kalian kan adalah anggota tim. Nah sebelum kalian kerja itu kita ada namanya plan, do, check, act. Udah pernah dengar plan, do, check, act? Ada yang udah pernah dengar nggak? Belum, Bu. Belum, Bu. Plan, do, Belum check, pernah. Belum, Bu. Tapi kebayang nggak kira-kira apa sih kira-kira plan, do, check, action? Itu action ya. Plan, do, check, action. Plan, do, check, action kira-kira? Plan merencanakan, Bu. Ya apa aja Arin? Coba jelasin Arin. Gimana Arin? Plan merencanakan, terus gimana? Plan itu merencanakan. Melakukan. Terus waktunya? Jadiin gitu. Membuat strategi. Berapa Rin? Kalian pinter-pinter ya, kadang saya pikir ini foto apa video, ternyata foto kalian kok nggak bergerak-gerak gitu ya. Itu pada pakai apa sih? Soalnya emang foto kalau pas kalian lihat nih, Gerald nih, antara foto sama pas dia ngaktifin video, ibu kadang bingung. Kok bisa sih kalian tuh pinter-pinter kalian ya menggunakan teknologi? Selin juga tuh tadi, antara video sama ininya, ada ibu bilang ini pas video apa fotonya aja gitu yang ditaruh. Ada Mami ya. Oke, gimana tadi? Siapa yang ada yang mau jelasin nggak? Apa itu plan, do, check, action? Ayo ditambahin penjelasannya. Apa sih plan, do, check, action? Ayo, siapa yang mau jelasin? Yesi, ayo jelasin sama Yesi. Yesi bisa nggak Yesi jelasin? Plan, do, check, action. Gimana ya? Kalau plan itu Kenjangan sayang, suaranya sayang. plan kan perencanaan, jadi kita itu merencanakan dulu. Terus dulu itu kerjakan, sudah direncanakan, terus kita mengerjakan, lalu dicek hasil pekerjaan kita tuh, terus tindak lanjut. Good, oke. Selin yang tadi nilai kuisnya paling tinggi gimana Bu Selin? Jilbabnya udah rapi kok Selin, nggak usah dirapin terus. Gimana Selin? Apa itu plan, do, check, action? Ya, ini Bu. Apa namanya? Kayak ini aja jawabnya. Kayak apa coba? Saya ngeliat dia kan awal itu pasti perencanaan. Ya. Aduh. Terus dia dilakuin sama dia, habis itu dicek kembali, habis itu ditindaklanjutin. Oke, ya. Jadi kira-kira kalian kegambar ya. Hati-hati. Yesi sama Selin. Jadi ya memang benar kata teman-teman kalian. Jadi plan, do, check, actions. Jadi kita itu
mulai dari apa namanya, mulai dari perencanaan, kemudian kita lakukan. Oke, saya share screen lagi. Dari mana ini? Oke, sudah kelihatankah? Sudah? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Ibu. Kita belajar plan, Sudah, Bu. Sudah, Bu. action. Nah, jadi perencanaan. Apa sih perencanaan? Perencanaan itu adalah keputusan untuk masa yang akan datang. Jadi ini yang for the future, will ya, kalau bentuk bahasa Inggris itu will, future tense. Kita sudah memikirkan gitu loh, apa sih yang mau kita rencanakan di masa depan. Walaupun ya kita juga nggak tahu ya umurnya sampai mana, tapi kan kita harus berencana, harus punya pikiran positif, harus punya ikhtiar yang baik gitu loh. Jadi itulah perencanaan. Jadi kita sudah memikirkan apa, dan itu harus detail. A good planning need to be detail. Pakai 5W 1H itu, jadi apa, siapa, kapan, di mana, berapa, bagaimana, kita harus punya. Jadi kayak kalian nih, saya sekarang tingkat 2, tahun depan tingkat 3, kemudian 2 tahun lagi saya saya lulus. Saya mau jadi perawat seperti apa? Apa saya mau kerja di rumah sakit? Apa saya mau home care, punya run klinik sendiri? Atau saya mau langsung kuliah lagi? Atau saya mau kalau yang pada yang udah ada calon, saya mau nikah aja lah Bu, capek banget sih Bu kuliah mulu gitu kan? Boleh juga kayak gitu, ya terserah kalian nanti atur. Jadi kalian sudah merencanakan, dan perencanaan itu detail. Jadi kayak misalnya sekarang 2020, kalian lulus kan berarti 2022. 2022 perencanaan saya adalah bulan Agustus September saya lulus. Kemudian habis itu saya UKOM, saya kerja di bulan apa? Maksimal saya sudah kerja di bulan Desember. Karena di bulan April saya sudah mau nikah. Nah, boleh kalau kayak gitu bikin rencana gitu loh. Kalian sudah bikin rencananya yang detail. Nikahnya juga jelas ya sama siapa. Jangan cuma udah punya perencanaan nikah sama siapanya nggak tahu. Tapi setidaknya itu sudah direncanakan. Itulah perencanaan. Jadi perencanaan itu detail. Ada timeline-nya. Kalau cuma bilang 2022 saya udah kerja. Tapi kan nggak tahu Bu kerja apa, lihat aja nanti dapatnya. Nah, itu that's not a good plan. Kalian harus punya perencanaan. Saya kan dulu memang cita-citanya saya perawat jantung ya, cita-cita banget saya, karena saya pikir jantung itu keren banget gitu. Saya pas lulus saya langsung ngelamar Harkit, harapan kita ya, karena saya punya teman perawat di harapan kita dan itu pinter banget dan saya amazed sama dia. Makanya saya pikir, oh kayaknya kalau perawat di Harkit pasti pinter nih. Nah, saya ngelamar ke harapan kita, saya ngelamar ke Darmai, saya ngelamar di rumah sakit Pemprov dan lain-lain itulah gitu. Nah, jadi di situ kalian harus sudah punya cita-cita kalian. Saya mau jadi perawat apa ya? Saya nanti mau ngelamarnya di mana-mana aja. Karena kalau kalian sudah punya cita-cita, kalian punya visi, itu yang membantu mengarahkan kalian. Oke, nanti kalian bikin lagi tuh detail-detailnya untuk mencapai hal itu. Kayak waktu saya bilang, saya pengen jadi perawat Harkit. Apa sih yang saya lakuin? Saya tanya-tanya lah sama teman saya yang di Harkit itu. Mbak, apa aja sih Mbak yang ditesnya? Oh, ada tes kesehatannya, Rin. Terus waktu itu kalau di Harkit juga, tapi nggak boleh ini dulu loh, Rin, nggak boleh hamil selama 6 bulan. Kamu udah mau nikah nggak, Rin? Waktu itu kan ya saya belum ada tuh rencana nikah. Saya bilang nggak masalah Mbak, orang saya juga belum mau nikah gitu. Terus saya ngelamar lah, terus pas itu juga saya ngomong gitu, Mbak kalau ada lowongan kasih tahu ya Mbak. Oh iya Rin, nanti saya kasih tahu. Nah dikasih tahu lah saya pas ada lowongan, dan saya berproses dan segala macam dikasih tahu. Kamu nanti cek kesehatan, harus ini Rin minum susu ya, jangan lupa jangan tidurnya harus cukup, jangan begadang dulu malamnya. Nanti kalau SGOT, SGPT kamu naik aja nggak keterima itu. Jadi saya sudah tahu karena saya mengumpulkan informasi nih untuk mendukung rencana saya. Itulah kira-kira yang harus kalian juga, ya kalau kalian bikin, kalian harus bikin lebih bagus lagi dan punya cita-cita yang jauh lebih bagus lagi dibandingin saya, karena kan sekarang eranya sudah jauh lebih berkembang. Kira-kira itu perencanaan. Kemudian kalau perencanaan di ruang rawat, kita mengkoordinasi dan integrasi semua sumber daya keperawatan untuk mencapai askep dan tujuan layanan keperawatan. Jadi memang kalau di ruang rawat itu, yang kita pikirkan adalah bagaimana kualitas asuhan keperawatan ke pasien. Jadi kalau kepala ruangan itu, dia harus ngebagi, misalnya kepala ruangan punya ruangan yang bednya 20 bed ya kan. Nah, ada 20 bed, dia punya staff itu cuma 15 gitu.
Nah, dia harus mikir nih, 15 staf ini ngurusin 20 pasien, gimana? Dibagi 3 shift. Berarti di pagi itu berapa? Di pagi cukup nggak 5 atau di paginya harus 6, yang di malamnya, yang di siangnya dikit, di malamnya banyak. Dia harus ngebagi. Itu namanya dia membagi, koordinasi dan integrasi dengan staf. Dengan jumlah pasien segini, dengan jumlah perawat segini, itu harus cukup. Nah, itulah yang emang butuh butuh keahlian juga. Dan juga kan nggak mungkin dia punya staf 15, yang baru itu ternyata ada 10. Nggak mungkin yang baru itu ditaruh dalam satu shift, yang baru itu harus disebar. Dia ada di dinas pagi, ada di dinas siang, di dinas malam. Jangan taruh yang baru ditaruh semua di dinas malam. Kejadiannya ada tiba-tiba pasien baru masuk, atau tiba-tiba pasien apnu, atau apa, nggak tahu mau ngapain. Kan idealnya yang senior itu harus dibagi ada di tiap shift. Nah, itu namanya koordinasi dan integrasi. Jadi dia membagi sesuai dengan, oh ini kebutuhan ruangan saya. Gitu. Kemudian melibatkan seluruh personil mulai dari perawat pelaksana, katim, karu, tanpa perencanaan yang adekuat, proses manajemen pelayanan kesehatan akan gagal. Iya, apalagi kalau sudah manajemen ruangan ya, manajemen ruangan, pasien itu nggak bisa kita bilangin bahwa nggak ada gitu loh. Beda kalau kalian kayak kerja di pabrik atau apa, bisa kita mesin itu kita matiin. Oh, nggak ada karyawan, udah mesinnya matiin aja gitu loh. Atau bisa kayak sekarang nih, karena pandemi atau apa nih, kayak Indomaret kan tutup cepet, udah tokonya ditutup kalau di Indomaret gitu. Nah, kalau pasien nggak mungkin kalau dari kita bilang, Bu, Pak, nggak ada perawatnya nih, Bapak, Pak, Ibu pulang deh. Nggak mungkin seperti itu, gitu loh. Karena kita ini pelayanan kesehatan, kita harus memastikan pasien itu 24 jam di rumah sakit, ada yang bertanggung jawab 24 jam kepada pasien ini juga di rumah sakit. Nah, itulah yang memang ada dinamikanya, itu melibatkan semuanya. Tadi dibilang ada perawat pelaksana, ada katim, dan ada karu. Dan itu harus ada komponen semuanya. Perawat yang ahli, perawat yang baru, sama perawat middle level. Itu harus semuanya ada dalam satu kesatuan. Itulah perencanaan keperawatan di ruang rawat inap. Jadi nggak bisa misalnya 20 pasien, terus perawatnya 15, tahu-tahu di satu shift benar-benar semua perawat yang muda, atau di satu shift semua perawat yang tua. Karena kan kadang-kadang kalau perawat sudah senior nggak mau tuh shift malam, dia maunya udahlah saya shift pagi aja, saya kan udah sering shift malam, kasih aja perawat yang muda-mudanya shift malam. Oke, memang boleh perawat yang muda ditaruh shift malam, tapi tidak semua perawat mudanya, tetap harus ada salah satu perawat yang seniornya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Kemudian, a goal without a plan is just a wish. Nah, ini kayak kalian sekarang, kalian bikin rencana, kalau bikin visi, oh saya pokoknya tahun 2002 kalau udah kerja, tahun 2023 atau 2024 maksimal, saya sudah kuliah lagi buat S1 saya. Nah, itu kalian sudah harus bikin perencanaan detailnya. Kalau saya mau kuliah lagi, berapa biaya yang dibutuhkan? Saya mau kuliahnya di mana ya kira-kira? Saya mau apa ya? Nah, itu kalian harus bikin detail. Karena kalau kalian punya tujuan itu, tapi kalian nggak punya perencanaan, itu cuma jadi kayak mimpi doang, gitu. Kayak cuma pengen, gitu. Kayak cuma kalian belanja di Tokopedia, masuk ke wishlist, gitu. Cuma, oh iya, lucu ya barangnya, wishlist, nanti kapan-kapan kalau punya duit. Nah, itu cuma jadi kayak wish. Tapi kalau kalian bikin perencanaan, itu akan jadi tujuan yang benar-benar. Jadi latihan dari sekarang, make a plan for your life. Saya sampai sekarang aja tuh di kamar saya tuh saya punya yang kalender, yang whiteboard itu, supaya saya bikin goal. Apa sih goal kamu bulan ini, Rina? Apa bulan depan? Apa tahun depan? We need to make a goal gitu loh. Karena kalau saya nggak punya plan, saya jadi bingung sendiri, malah ngapain sih ini lontang-lantung apa. Oke lah, ada fase saya suka leyeh-leyeh, mager gitu, cuma liatin Instastory, nggak mau ngapa-ngapain. Tapi kalau kayak gitu berminggu-minggu atau berbulan-bulan kan pastinya nggak bagus ke aktualisasi diri kita. Jadi kalian harus benar-benar bikin apa sih perencanaan dari hidup kalian ke 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, is all up to you. Nah, ini batasan perencanaan. Perencanaan tadi suatu ketetapan, tadi harus ada 5W 1H. Apa, siapa, bagaimana, dan kapan. Apalagi kalau sudah, itu tadi saya latihannya saya ngasih tahu untuk diri kalian sendiri. Tapi kalau apalagi untuk ruangan, itu harus detail. Jadi kepala ruangan itu
misalnya kayak sekarang bulan September ya, dia sudah punya perencanaan tuh untuk September, Oktober, November, Desember sampai akhir tahun dia sudah punya perencanaan. Contohnya berapa banyak staff yang dia butuhkan, berapa banyak kayak handspoon atau apa hal-hal infrastruktur handspoon yang dia butuhkan, masker yang dia butuhkan, berapa teknik rotasi shift-nya, apa dia 3 shift masih cukup, apa 2 shift ternyata karena kurang dibikin 2 shift. Jadi dia harus bikin semua perencanaan itu secara detail. Terus siapa-siapa saja yang dia taruh dalam shift itu, kenapa dia membuat seperti itu. Apalagi sekarang kayak pandemi COVID ini ya, semua kepala ruangan itu harus sangat kreatif dan membuat perencanaan yang detail. Karena kan di COVID ini kan ada juga perawat itu seminimal mungkin berhubungan dengan pasien, dan juga perawat itu nggak boleh terus-terusan dinas setiap hari. Ada kita bikin dia 2 minggu dinas, kemudian seminggu di-off-in dulu, terus supaya dia imunitasnya nggak benar-benar drop atau apa. Nah, itu kan butuh di perencanaan yang detail, karena balik lagi, pasien kita itu 24 jam, dan 24 jam harus ada yang bertanggung jawab. Nggak bisa pasien dibilang, Bu, liburan dulu ya, Bu, perawatnya udah kecapean. Nggak bisa seperti itu. Nah, ini yang harus dipikirkan. Perencanaan dapat dipandang sebagai suatu hierarki. Dengan perencanaan pada puncak hierarki mempengaruhi semua perencanaan. Nah, ini maksudnya puncak hierarki. Tadi kan kalian sudah belajar bahwa the lower level yang paling rendah itu adalah kepala ruangan. Jadi kalau kepala ruangan itu yang paling rendah, yang paling menengah itu kabid, yang paling tinggi itu adalah direktur. Jadi kebijakan direktur akan mempengaruhi semua. Ketika direktur bilang, kita akan bikin 2 shift karena kekurangan perawat. Shiftnya 7 to 7, jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Nah, itu semua akan bikin seperti itu, gitu loh. Direkturnya akan bilang kebijakannya pokoknya gimana memaksimalkan jumlah perawat, bahwa rumah sakit tidak akan merekrut lagi, jadi yang ada harus bisa melayani semua pasien. Nah, itu jadi nanti kabitnya bikin gimana ya shift-nya ini dibaginya gini-gini. Nah, itu jadi semua kebijakan dari atas akan mempengaruhi ke bawah. Beda kalau kebijakan di bawah nggak akan mempengaruhi di atas, tapi kebijakan dari atas akan mempengaruhi ke bawah. Kemudian hierarki perencanaan itu dari misi, filosofi, tujuan, kebijakan, prosedur, dan peraturan. Oke, ini pentingnya perencanaan. Pertama, kita menghilangi atau mengurangi ketidakpastian di masa datang. Ya, di masa datang memang kita tidak ada yang tahu ya. Wallahu alam, itu semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, Allah yang lebih tahu apa yang terjadi. Tapi kita setidaknya kita mengurangi hal-hal yang tidak jelas. Kayak tadi, kalau kepala ruangan dia harus ngitung berapa penggunaan masker, berapa penggunaan handspoon supaya pasti di ruangan itu ada. Kan kayak kepala ruangan dia nggak bisa dinas 24 jam kan, nggak mungkin dia selama nggak pulang-pulang gitu, dia cuma ngitung mastiin semuanya berjalan baik. Tapi dia kalau dia sudah merencanakan pasti dia cukup. Contohnya dia ngitung, oh ternyata di ruangan saya sebulan itu habis 10. Nah, dia udah minta ke bagian logistiknya, oke, siapin 10 masker, 10 handspoon, kemudian buat saya dikasih makanan tambahan saya punya perawat berapa orang di rotasi di shift ini gini. Jadi memastikan semua itu sudah cukup untuk melakukan asuhan keperawatan yang baik. Jadi itu untuk mengurangi ketidakpastian. Jangan sampai nanti perawatnya udah dinas kok nggak ada handspoon, kok nggak ada maskernya apa. Nah, itu kan jadi tidak baik, dan pastinya nanti pasiennya juga jadi nggak optimal asuhan keperawatannya. Terus memusatkan perhatian pada setiap unit yang terlibat, membuat kegiatan yang lebih ekonomis ya. Apalagi kalau nggak hanya di swasta ya, di negeri juga, itu kita sekarang harus efisiensi. Efisiensi bukan hanya dari segi biaya saja, tapi efisiensi dari segi waktu. Ya kayak tadi yang saya bilang, corona ini kan perawat itu harus benar-benar mengatur waktunya, nggak boleh di pasien lama-lama, seminimal mungkin di pasien. Nah, untuk bikin seminimal mungkin di pasien, itu juga dari karunya udah harus punya perencanaan. Oh ya udah, berarti yang perawat ini boleh megang pasiennya dengan tingkat ketergantungan ini dibagi. Jangan kasih tingkat ketergantungan tinggi semua, bagi-bagi. Dia ada tingkat ketergantungan tinggi, sedang, dan berat, supaya nanti perawatnya juga nggak terpapar terlalu banyak dengan pasiennya. Karena kalau nanti perawatnya terpapar terlalu banyak, dia sakit, akhirnya ketenaganya juga berkurang. Jadi memang harus berpikirnya luas banget, nggak boleh berpikir sempit saat itu, tapi harus berpikir luas, efeknya panjang, gimana supaya memastikan semua stafnya sehat, semua stafnya mampu melakukan rencana yang sudah dia buat dengan baik.
Kemudian dan juga memungkinkannya dilakukannya pengawasan. Jadi harus ada controlling gitu. Sebagai kesannya sih kalian kalau ngelihat di ruangan pasti ya enak tuh Bu, karu Bu nggak megang pasien gini-gini. Kalian nggak tahu gimana di otak dia harus mengontrol itu semua katim, semua perawat pelaksana itu beneran megang pasiennya, nggak salah ngasih obatnya, nggak salah konsulnya, nggak salah lakuin dokumentasi keperawatan. Itu semua ada di kepala harusnya kepala ruangan. Nah, itu yang memang sulit dan harus punya jam terbang gitu loh. Cuma kesannya dia kan nggak megang pasien Bu, dia cuma rapat-rapat doang kali Bu gini-gini. Iya, tapi kalau ada suatu kesalahan terjadi, itu yang kena adalah kepala ruangan. Jadi controlling itu adalah suatu hal yang sulit juga, tidak mudah untuk dilakukan. Nah, tujuan perencanaan pertama standar pengawasan. Iya, untuk evaluating. Kalau kita sudah punya perencanaan, contohnya kan tadi kayak perencanaan kebutuhan. Kalau kita tahu di perencanaan kebutuhan masker 10, ternyata 10 nggak cukup, ternyata minta lagi 2 lagi, berarti 12. Nanti kita akan lihat di evaluating-nya, oh apa salah di perencanaannya, atau ternyata jumlah pasiennya meningkat, jadi kebutuhannya meningkat. Nah, itu yang akan dievaluasi. Mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya. Jadi kayak kan biasanya perencanaan dibikin di awal tahun, berarti tahu oh ini buat setahun berlangsung nih, nanti selesai sampai Desember. Kita tahu timeline-nya, ada timeline-nya. Makanya saya bilang kayak kalian bilang tahun 2022 saya sudah harus kerja di bulan Desember. Ada jelas bahwa oh bulannya seperti ini. Jadi terukur. Kemudian mengetahui siapa saja yang terlibat mendapatkan kegiatan yang sistematis termasuk biaya dan kualitas pekerjaan. Jadi kita tahu kayak saya butuh misalnya kepala ruangan bilang saya butuh perawat seniornya 5, perawat menengahnya 5, dan perawat barunya juga cuma boleh 5 karena kondisi ruangannya saya seperti ini. Nah, itu kan nanti akan ngaruh ke budgeting. Gaji untuk perawat senior, gaji untuk perawat yang setengah yang masih middle sama perawat junior itu kan pasti akan berbeda. Nah, itu yang harus dipengaruh pada budgeting rumah sakit juga. Kemudian meminimalkan kegiatan yang tidak produktif dan menghemat biaya. Kemudian menyerasikan dan memadukan beberapa subkegiatan, mendeteksi kesulitan, dia juga udah tahu nanti dia bisa bilang tuh ke kabit keperawatan kalau misalnya kalau pasien saya penuh mulu nih, misalnya ternyata kan dia kapasitas 20 tapi dibikin 30, saya nggak cukup kalau perawat saya 15, saya ternyata butuh perawatnya juga 20 gini-gini. Nah, itu harus disampaikan dan itu harus direncanakan dan mengarahkan pada pencapaian tujuan. Berarti kalau dia kepala ruangan, dia tujuannya adalah menjamin asuhan keperawatan di ruangan dia itu berkualitas dan baik selama dia in charge di ruangan itu. Nah, itu yang dia harus memastikan semua katim, semua perawat pelaksananya melakukan hal tersebut. Nah, ini tipe-tipe perencanaan, ada luas, secara waktu dan secara kekhususan. Kalau secara luas itu ada 2, yang strategis itu 5 tahunan, kalau yang operasional itu yang bulanan atau mingguan. Kayak operasional itu kayak dia bikin daftar dinas, itu perencanaan operasional, itu bikin maksudnya masih cuma tiap bulan. Tapi kalau strategis dia udah bikin perencanaan pengembangan ruangannya 5 tahun ke depan, mau berapa kamar atau apa, itu sudah strategis. Nah, secara waktu itu ada yang panjang atau pendek, dan kekhususan ada yang spesifik, ada directional. Ini tipe-tipe perencanaan. Nah, unsur-unsur, jadi perencanaan itu, waktu saya sampai jam berapa ya? Jam 10 ya? 10.30, Bu. Oh, masih bentar. Saya takutnya udah kelewat. Oke, jadi unsur perencanaan, tadi dia bisa untuk meramalkan, tadi yang saya bilang kan meramalkan kayak kebutuhan masker, kebutuhan handscoon, dia harus meramalkan berapa nih kebutuhannya gitu, supaya nanti jangan tiba-tiba ngomong, saya kurang nih, kurang standarnya apa? Kalau kamu ngomong kurang atau lebih, harus ada standarnya dari perencanaannya gitu. Jangan sampai juga, kan kalau kayak di rumah sakit nggak bisa beli masker atau handscoon, bukan kayak ke Indomaret kayak Indomaret tinggal langsung beli, tapi gimana kita harus beli dulu ke suppliernya apa, nah itu harus
ramalkan. Kemudian menetapkan tujuan. Jadi kita jelas tujuannya. Kalau KARU itu ya memastikan tujuannya adalah asuhan keperawatan yang berkualitas. Kemudian menyusun jadwal pelaksanaan, nyusun anggaran. Anggaran ini penting. Uangnya kan bukan uang kita sendiri, uang dari institusi, dan nggak bisa uangnya itu kayak misalnya kan kayak kabit di ini nih, kabit di RSU Bunda Margonda kan Bu Ersida tuh. Bu Ersida nggak bisa bilang, nih dok, kan bisa dokter Ivan kan yang honornya, dok saya butuh uang 100 juta sekarang. Langsung kita itu nggak bisa lah. Dokter Ivan walaupun dia kaya, tapi kan bukan orang yang langsung ngasih 100 juta gitu. Dia tetap harus tahu ini buat apa aja. Terus ada flow-flow-nya, harus masuk ke bagian keuangan, apa. Ada tahap-tahap yang harus dilakukan. Kemudian mengembangkan prosedur, ya pastinya kalau mau pengembangan atau apa itu butuh ada perencanaan. Menafsirkan dan menetapkan kebijakan. Ini unsur-unsur dari perencanaan. Nah, hierarki dari perencanaan gitu. Yang paling luas itu dari visi misi. Jadi kita harus lihat visi misinya. Kayak di kampus, di prodi kita itu kan apa visi misi kampus, tahu nggak? Masih ingat nggak visi misi kampus? Ada yang ingat nggak? Ayo. Ada kok bannernya padahal tuh di depan lift. Nggak pernah lihat ya, nggak pernah baca ya? Enggak. Nggak pernah, Bu. Nggak pernah ya? Enggak pernah, Bu. Dulunya kita itu visi misi prodinya itu keperawatan komunitas, tapi sekarang ke keperawatan KMB. Nah, itu udah visi misinya kita ke KMB nih ya, karena kita kan gabung sama Bunda lah. Nah, ini kalau visi misinya KMB itu berarti semuanya nanti KMB. Makanya nanti di adik kalian nih terutama terasa kurikulumnya itu banyak banget di KMB karena semuanya itu harus mendukung ke KMB. Jadi kan visi misi itu kan yang merancang, sama kayak hidup kalian kalau kalian bikin apa sih visi misi saya, what will be my goal gitu loh. Nah, kalian harus bikin. Jadi nanti semua yang kalian lakukan untuk mendukung visi misi kalian. Nah, karena kan dari visi misi akan turun ke filosofi, akan turun ke sasaran, ke tujuan, kebijakan, prosedur dan peraturan. Sama kayak di rumah sakit. Di Bunda itu kalau kalian juga sekarang perhatiin tuh ada juga tuh apa namanya? Apa sih namanya backdrop, apa tuh namanya banner yang 11 budaya Bunda, yang ada disiplin, ada tanggung jawab. Nah, itu kan semuanya akan turun ke peraturan. Kayak disiplin, apa peraturannya? Tidak boleh telat. Kalau telat ada potong gaji atau apa. Nah, itu akan turun. Jadi di visi misi itu kita akan harus membuat sesuatu yang besar gitu loh. Kayak kalau nggak salah Presiden Jokowi itu apa tuh Indonesia apa Nusantara apa gitu kan, ada tuh pasti dia visi presiden itu yang kalau dulu tuh Pak Soeharto yang ada repelita, ada apa, nah pasti ada. Sebagai pemimpin tuh kita harus punya visi yang besar. Oh ini kalau di DMKes itu dia ada Germas, Gerakan Masyarakat Sehat. Nah itu kan itu visinya. Gimana dia mendukung gerakan masyarakat sehat? Masyarakat dibikin supaya jangan sampai sakit. Gimana supaya nggak sakit? Olahraga, minum vitamin, pola makan yang sehat, istirahat yang cukup. Nah itu visi misi yang akan semua yang di bawahnya ini mendukung gitu supaya visi misi ini bisa tercapai. Jadi visi itu harus sesuatu yang besar, sesuatu yang ya bukan yang mimpi juga ya. Kalau mimpi sih kalau misalnya jadinya nggak visi. Kalau visi itu sesuatu yang besar, tapi kita sama-sama berusaha mencapai hal tersebut. Kemudian perencanaan yang baik tadi spesifik, harus spesifik, jelas waktunya, jelas siapa yang melakukannya, jelas bagaimana caranya, kemudian objektif dan ada metode evaluasi. Kemudian bermanfaat, harus ada gunanya, jangan ngerencanain hal-hal yang nggak penting. Makanya saya bilang kayak kalian nih, walaupun sekarang pembelajaran online, manfaatinlah semua waktu kalian dengan baik gitu supaya ada faedahnya gitu loh. Karena ya waktu kan semua orang 24 jam dan waktu nggak akan kembali lagi gitu. Kemudian realistis, semua sikonnya itu beda-beda gitu loh. Kayak sekarang dengan pandemi COVID ya, perawat ruangan juga harus realistis. Nggak bisa perawatnya dipaksa, misalnya long shift mulu tiap hari, nggak bisa gitu. Karena nanti imunitasnya nurun, malah sakit, jadi repot lagi. Kemudian sesuai standar, dia harus tahu standarnya, gimana kebijakan dan prosedur. Terus ada skala prioritas. Nah, jadi kayak misalnya, kalau apa ya di IGD ada pasien yang gawat, ternyata pasien di IGD lagi banyak banget, ya udah tarik pasien perawat dari ruang rawat, ditarik dulu ke IGD, bantuin dulu ya di IGD karena di IGD lagi membludak nih kayak gini-gini. Nah kita juga punya skala prioritas yang rasional.
Kemudian melibatkan seluruh komponen organisasi, berkesinambungan dan tertulis. Tertulis ya, harus tertulis. Semuanya harus didokumentasikan. Walaupun kayak sekarang nih, kayak kita nih lagi pembelajaran online. Saya nggak bisa pembelajaran online itu tanpa bukti juga. Makanya kayak ada Zoom, ada bukti foto, ada bukti. Itu tuh memastikan, oh iya benar nih memang ada dilakukan hal-hal seperti ini. Itu perencanaan yang baik. Kendalanya, apa kendalanya? Kalau kita itu nggak tahu, nggak paham, nggak terampil, nah itu akan jadi kendala. Apalagi nggak mau, udahlah Bu, ngapain sih Bu bikinnya? Jalanin aja. Nah itu pasti akan jadi kendala. Kemudian ragu karena keterbatasan wewenang, ya ini juga kadang terjadi ya, karena mikir kayak Katim mikir, nggak usah gue lah yang ngerencanain, kan dari karunya aja yang ngerencanain. Nah itu juga akan jadi kendala. Kemudian kurang dukungan, bisa dukungan dari SDM, misalnya kayak tadi perawatnya, karunya, ruangannya itu buat 20 pasien, tiba-tiba ditambahin 30 pasien. Terus kan tapi perawatnya nggak ditambah. Nah, itu kan SDM-nya berkurang. Nah, itu pasti dia akan jadinya ada kendala dalam perencanaannya karena dia tidak merencanakan untuk jumlah pasien sebanyak itu. Kemudian juga dari kebijakan, fasilitas dan lain-lain. Jadi ini kendala-kendala yang bisa muncul dalam perencanaan gitu. Jadi bisa kalau misalnya ternyata perawatnya nggak ditambah, tapi pasiennya ditambah, terus mungkin kayak fasilitasnya ternyata nggak cukup. Kayak sekarang nih dengan COVID ini, kan perawat APD-nya banyak tuh, harus pakai hazmat, harus pakai itu. Nah ternyata dimasukin pasien COVID, tapi hazmatnya nggak cukup. Nah itu kan berarti ada kendala dari fasilitas. Nah, tahap dari perencanaan ada plan of actions, dari kita bikin objektifnya dulu, apa sih tujuannya, uraian kegiatannya, strateginya gimana cara mencapai hal itu, ada target waktu, saya bilang. Perencanaan yang baik itu harus ada targetnya, nggak bisa cuma tulis, pokoknya saya mau lulus. Lulusnya tahun berapa? Lulus tahun 2022, tahun 2023, 2024, sama kan lulus. Kalau kalian nggak bikin target tahun yang detail, jadinya ya cuma lulus doang, tapi nggak tahu lulusnya kapan. Kemudian penanggung jawab siapa? Nah, kalau sudah masalah kerja itu butuh ada PJ-nya, karena kalau nggak ada PJ-nya, jadi nggak tahu ya. Misalnya kayak di kampus nih, Bu Tika sudah ngebagi, oh Bu Rina ngajar manajemen, Bu Resi ngajar patofisiologi, Pak Heri ngajar manajemen patient safety. Nah itu kan ada penanggung jawab. Kalau sesuatu terjadi kayak di mata kuliah manajemen, Bu Tika akan kontak saya. Kalau di mata kuliah manajemen patient safety, Bu Tika kontak Pak Heri. Nah itu penanggung jawab. Kemudian ada sasarannya, ada biaya, alat, dan metodenya. Jadi semuanya itu harus detail di perencanaan. A good goal gitu loh. Harus a good planning itu harus ada perencanaan yang mendetail. Kalau nggak mendetail, jadinya orang juga bingung ngelakuinnya. Ini mau gimana sih caranya, yang dia mau apa sih, lewat cara yang seperti apa, jadinya akan membingungkan. Ya, jadi plan your work and work your plan. Jadi rencanakanlah kerja kalian dan dilakukan apa yang sudah direncanakan gitu loh. Kayak kalau saya tuh agak miss sticky notes. Saya dari dulu suka banget sama sticky notes ya. Jadi saya selalu bikin notes, apa sih plan saya hari ini, apa yang harus selesai, ini. Nah, itu kan kalau sekarang di komputer ada ya, nggak harus beli sticky notes lagi, tinggal download application, plan sticky notes, atau kayak kalian punya aplikasi yang things to do atau apa, bikinlah tiap hari, apa sih rencana saya tiap hari, mau ngapain, dan dilakukan. Jangan cuma ditulis tapi nggak pernah dilakuin, itu mah sama aja gitu. Jadi kalian harus belajar dari sekarang, mempunyai rencana mau tiap hari, rencana mingguan, rencana bulanan, rencana tahunan, supaya hidup kalian itu juga terkonsep. Jangan cuma jadi sehari lewat, ya udah saya ikut kuliah ini, terus nggak ngerencanain kapan nge-review materinya, kapan persiapan belajar UTS. Kan kenapa Bu Tika woro-woro jadwal gini, supaya kalian bisa menyesuaikan dengan perencanaan kalian. Karena kan hidup kalian juga ternyata bukan kuliah doang. Kalian ada misalnya, Bu saya kan mau main juga Bu sama teman saya Bu, kapan saya main TikTok-nya Bu, kapan saya buka Instagram-nya, kapan, ya boleh, tapi disesuaikan juga dengan rencana kuliah yang harusnya jadi prioritas kalian juga. Oke, ini contohnya nih. Ini contohnya kalau kalian jadi perawat pelaksana nih. Saya juga waktu zaman-zaman saya jadi perawat pelaksana, saya bikin nih plan-plan kayak gini. Jadi saya bikin, misalnya kayak saya kalau dinas pagi, jam 7 tuh saya operan, terus jam 8 saya baru ke pasien nih, jam 8 sampai jam 11 saya ke pasien, jam 12 saya nyiapin makan, kemudian jam 13 sudah mulai post conference. Jadi kita bikin. Saya dulu waktu saya zaman saya kerja, saya selalu punya
buku kecil. Buku kecilnya itu ini buat bikin plan saya seperti ini. Jadi kalau ada yang kelewat, saya tinggal lihat gitu. Jam segini, ini udah saya lakuin nggak ya? Ini udah saya... Karena kalau dulu saya kerja itu kan saya juga belum pakai handphone ya. Dan sekarang juga yang saya tahu kalau kerja banyak di rumah sakit nggak boleh pakai handphone ya. Apalagi sejak corona ini ya. Karena kan takutnya handphone kalian malah ngebawa virus ya. Jadi bikin aja di kertas dan nanti kertasnya bisa buat operan kalian. Selesai operan, udah gitu loh. Jadi supaya kalian tahu jam 7 saya ngapain, jam 8 apa. Jadi kayak obat-obat pasien masuk ke sini, jadwal konsul, jadwal tindakan, askepnya apa aja, di positioning berapa jam, apa, semua masuk di sini. Bikin ini paling cuma kertas berapa kok, pasien A, B, C, D, E, jadi nggak terlalu ribet juga lah buat kalian seharusnya. Oke, nah itu kalau yang perawat pelaksana. Nah ini kalau kepala ruangan. Kalau kepala ruangan, dia itu rencananya lebih ke kebutuhan pasien, terus dia ngecekin pasien-pasien baru, supervisi, rapat-rapat, dan lebih ke pokoknya bagaimana operasional di ruangan itu. Bedanya tadi kalau kalian perhatiin, kalau perawat pelaksana, dia cuma langsung ke pasien aja, hanya tindakan pasien harian. Kalian harus bedain ya. Jadi kalau perawat pelaksana, dia itu fokus ke tindakan pasien harian. Kalau perawat ruangan, itu dia operasional ruangan. Kalau Katim, dia itu ke operasional timnya. Jadi dia mensupervisi perawat-perawat yang ada di timnya. Tapi kalau kepala ruangan, dia mensupervisi Katim. Jadi ini bedakan, kalian harus tahu hierarkinya. Kalau perawat pelaksana, dia fokusnya hanya ke pasien-pasien. Nah ini perawat pelaksana, dia hanya fokus ke pasien-pasien. Di atasnya perawat pelaksana adalah Katim. Katim itu dia fokusnya ke perawat-perawat yang di bawah dia gitu loh. Perawat-perawat yang di tim dia itu sudah bisa nggak ngelakuin hal ini itu Katim. Nah, Karu dia mensupervisi Katim dan dia juga memastikan operasional ruangan ini cukup nggak, kayak maskernya, kebutuhan pasiennya apa, itu adalah tugas Karu. Jadi ini hierarki yang ada di rumah sakit, kurang lebih seperti itu. Ini yang dilakukan tiap kali shift. Jadi tiap kali shift perawat pelaksana membuat rencana kegiatannya, saya mau ke pasien ini apa, ini ngapain, pasien ini apa aja tindakannya gini-gini. Yang Katimnya dia bikin juga seperti ini, dia megang pasien juga, tapi supervisi juga, terus nanti dia nyiapin conference-nya, dan Karunya juga menyiapkan seperti ini ketika operan, terus dia ngecek kebutuhan ruangan, sampai nanti selesai operan, dia akan lihat gimana selesai operan, sudah bagus apa belum, dan lain-lain. Oke, saya rasa itu mengenai materi kolaborasi, negosiasi, dan perencanaan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau nanya nggak? Apa sudah paham? Apa sudah paham? Apa jangan-jangan ini nih? Hilang kok, videonya pada hilang semua ini. Ayo videonya aktifin, bentar lagi Ibu mau foto kalian semua nih. Where's your video, honey? Biar hemat kota, Bu. Oh, hemat. Emang jauh ya bedanya ya? Aktif video apa enggak ya? Beda, Bu, kalau pakai nyalain videonya tuh kuotanya lebih banyak, Bu. Oh, gitu. Oke. Saya kalau nyalain video mati-matian terus, Bu, jadi nggak bisa nyalain. Tahu nggak kalau saya ini ya, yang sangat terlihat adalah ini para mahasiswi saya yang cantik-cantik ini tiap ngaktifin video adalah jilbabnya rapihin terus ya, set gitu. Aduh, cari angle gitu lah ya, kayaknya gimana gitu loh, makanya dan saya salut sama kemampuan kalian mencari angle, bagus kok kalian itu, pinter kalian itu nyari angle. Jadi makanya kalau udah saya bilang saya mau foto, wah langsung deh, ini cantik-cantik anak ibu semuanya deh ya, kalau ada ibu bilang mau foto. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Iya, kan? Bu, emang cantik, Bu. Iya, cantik lah anak ibu. Kalau ada yang bilang nggak cantik, nanti ibu protes kok. Pasti cantik anak ibu. Oke, gimana? Ada pertanyaan kah dari tadi materi yang ibu sampaikan? Kira-kira paham? Bu, kalau supervisi itu ngapain sih, Bu? Supervisi itu jadi nanti kalau kalian jadi perawat baru nih ya, misalnya kamu baru pegang pasien, terus baru diajarin Iya. boleh
infus atau apa. Nah, kamu infus pertama kali itu diliatin sama katimnya gitu loh. Jadi nanti benar-benar diliatin kamu melakukan sesuai SOP enggak. Supervisi itu ya hampir sama kayak kalian ujian, cuma ini ujiannya di tempat kerja, itu supervisi gitu loh. Jadi supervisi itu kita kan supervise, kita tuh membimbing gitu, melihat oh benar nggak sih ini pelaksanaannya sesuai nggak dengan aturan. Nah, itu namanya supervisi gitu, Selin. Oke, jadi kebayang kira-kira Yang suka diikutin itu, Bu. iya, itu namanya supervisi gitu. Oke, apalagi pertanyaannya? Ini kayaknya baru oh ini Fajar. Fajar, where are you Fajar? Ibu belum lihat Fajar nih. Gerald udah, Ulil udah, Nendi mana Nendi? Ada nggak Nendi? Kayaknya kok Nendi nggak ada. Biasanya Nendi suka komen di chat. Ada komen di chat kah? Nggak ada ya. Oke, gimana? Ada pertanyaan lagi kah? Atau sudah jelas? Jelas, insya Allah, Bu. Udah, Bu. Jelas ya. Tenang aja, nanti Ibu kan ngecek di kuisnya. Nanti akan ada kuis-kuis berikutnya. Oke, kalau sudah jelas, nanti kalian... PPT-nya dikasih nggak, Bu? Apa? PPT-nya dikasih nggak? Kasih, nanti Ibu taruh di Google Classroom ya. Nanti Ibu taruh di Google Classroom, kalian download di sana. Tapi nanti juga, ini kan masih ada waktu bentar, nanti Ibu pikirkan tugas apa yang pas dengan waktu ini ya. Jadi nanti akan ada, kalian tetap lihat Google Classroom. Mending nanya, Pak. Jangan lupa apa? Jangan lupa absen ya. Itu screenshot, jangan lupa kalian foto-foto dulu gitu. Lucu-lucu ya foto-foto kalian ya. Pinter kalian mah kalau foto-foto. Nah, jadi pokoknya nanti jangan lupa kalian absen dan tadi tugas kuisnya sudah dikerjakan dan nanti lihat lagi kalau Ibu ngasih tugas pokoknya classroom-nya diaktifin aja. Oke? Sudah? Tidak ada pertanyaan lagi? Enggak, Bu. Oke, kalau Enggak, Bu, nggak insya ada, Allah. foto dulu. Sekarang kalian pose dulu sesuai angle kalian terbaik. Berikan give your best angle. Pinter emang nih anak-anak Ibu mah. Bentar ya, foto dulu ya. Lihat kamera. 1, 2, 3. Ada 2 ini ya. Jangan diinin dulu. Bentar. Pinter emang kalau kalian mah yang gini mah. Nggak usah diajarin. Ibu yang harus belajar kayaknya sama kalian kayak gini mah. Oke, bentar. Ini baru yang slide yang pertama. Kita ke slide yang kedua. Oke, 1, 2, 3. Ini masih ada yang belum nih. Masih ada yang belum aktif nih kameranya nih. Oke, jika tidak ada pertanyaan, kalian jangan lupa absen. Kemudian cek Google Classroom-nya. Nanti saya kasih penugasan di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Yang belum sarapan, silakan sarapan. Nanti dibaca-baca lagi materinya dan mudah-mudahan saya bisa memberikan kejutan-kejutan supaya pembelajaran ini lebih menarik. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Takbir, Bu. Apa? Kenapa dia? Enggak, Bu, nggak jadi, Bu. Oke, jadi pokoknya materinya dibaca-baca aja. Saya akan ngasih review-review nggak jauh-jauh dari materinya kok ya. Oke, saya rasa itu dulu untuk sekarang. Nanti kalian sudah boleh live. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Boleh live ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Duh.